Bab 371. Kudengar akan menyakitkan. Namun, tiba-tiba memiliki sebuah villa besar, yang senilai ratusan miliar, Jenny sangat gembira, lalu membual dengan bangga, "Ini adalah villaku, kalian boleh melihat-lihat sesuka hati, jangan sungkan. Kalian masih belum pernah tinggal di villa yang begitu mahal, kan? Aku perkirakan kalian juga tidak sanggup membelinya. Semua pergi pilihlah kamar, tinggal sesuka hati, menikmati sebentar villa keluargaku, hahaha." Dia langsung menganggap villa Rocky sebagai miliknya. Jenny begitu pamer, membuat beberapa kerabat keluarga Su cemburu dan kesal. Jenny termasuk apa? Sama sekali tidak ada apa-apanya dalam keluarga Su, miskin dan pelit. Juga tidak tahu dari mana keberuntungannya, bahkan bisa mendapatkan villa yang begitu besar. Mata Alicia sangatlah merah, sangatlah cemburu, lalu dia berkata dengan tidak senang di belakang, "Hehe, kalian masih belum tahu, kan? Rocky adalah seorang cenayang di kota Gopo, mendapatkan uang dari menipu orang. Villa ini, juga tidak tahu menipu orang bodoh mana yang begitu kaya, jadi Jenny tidak berani membiarkan kalian begitu banyak tanya, mungkin saja suatu hari villa akan ditarik kembali oleh orangnya." Begitu mendengar Rocky adalah cenayang, kerabat keluarga Su yang masih iri tadi, langsung menunjukkan penghinaan. Tidak disangka, villa ini didapatkan dari tipuan. Selain itu, Rocky terlihat seperti orang berkemampuan, ternyata adalah seorang cenayang yang begitu rendahan. Dewi salah menikah, menikahi seorang penipu, nantinya mungkin saja sekeluarga akan dilibatkan oleh Rocky, dan masuk penjara. Beberapa kerabat bahkan tidak ingin terlalu dekat dengan Jenny, mencengah ikut terlibat. Jenny berjalan di depan mereka, sama sekali tidak memperhatikan pandangan menghina di mata para kerabat, dan masih bangga. Dia sambil melihat, sambil menggosok tangan dengan semangat. Seumur hidup ini, dia belum pernah menempati villa besar yang mewah seperti ini. Jenny melihat sebuah kamar yang mewah, segera mengulurkan tangan dan menunjuk, "Aku tinggal kamar itu." Lisa segera berkata, "Jenny, kamu ganti kamar lain saja, itu adalah kamar Talita. Ini adalah villa keluargaku, aku adalah pemilik, dia adalah tamu, mengapa aku harus menggantinya?" Jenny tidak sungkan sama sekali, membuat gaya seorang pemilik. Dulu, dia menyanjung keluarga Meng, itu karena keluarga Meng kaya. Sekarang keluarga Meng sudah hampir bangkrut, dia mana mungkin menaruh Talita di dalam mata. Dewi membujuk, "Ibu, kita akan kembali ke kota Gopo besok, tinggal di sini akan membuat masalah kepada Rocky. Kamu tinggal kamar lain saja. Kembali." Jenny melototinya, segera berkata, "Kembali apa? Aku dengan tidak mudahnya datang ke kota Wasa, aku harus berjalan-jalan terlebih dahulu baru kembali. Selain itu, villa besar yang begitu cantik ini, aku ingin menempatinya sampai muak." Talita mengikuti di belakang dengan malu, segera berjalan maju lalu berkata dengan gelisah, "Bibi Jenny, kamu tinggal kamar ini saja, aku akan pindah ke asrama pusat pengobatan tradisional." Meskipun dia sedih, tetapi tidak ingin merepotkan Rocky lagi, lebih memilih dirinya pindah keluar. "Memang seharusnya aku yang tempati." Jenny berkata dengan terus terang, sengaja menunjukkan kekuasaan di depan Talita. Dulu dia menyanjung keluarga Meng, sekarang gantian keluarga Meng yang menyanjungnya. Dewi terburu-buru berkata, "Talita, kamu seorang diri sekarang, jika pindah keluar sangatlah tidak aman. Kamu jangan dengarkan ibuku, kamu tinggal di sinilah." Selesai berbicara, dia berkata kepada Jenny lagi, "Ibu, jika terjadi sesuatu kepada Talita saat di luar, apakah kamu berani bertanggung jawab? Ini, apa hubungannya denganku?" Jenny sedikit takut, tidak berani berdebat dengan putrinya, lalu dengan asal menunjuk ke arah pintu, "Baiklah, kamar kecil di pintu sana, biarlah Talita yang menempatinya." Rocky berkata dengan wajah gelap, "Itu adalah kamar anjing." Jenny bersikeras berkata, "Sudah bagus mempunyai tempat tinggal, masih saja memilih. Ini sudah ditetapkan, aku tinggal di kamar besar, kamar lainnya dibagi ke kerabat, kamar Lisa untuk Rino, Lisa hanya seorang diri, cocok untuk pindah ke gudang."
Rocky berkata dengan dingin, Jenny, di sini adalah kota Wasa, kamu tidak berhak membuat keputusan. Siapapun tidak boleh menyentuh kamar Talita dan Bibi Lisa. Jika kamu tidak bersedia, maka pulanglah ke kota Gopo malam ini. Di sini bukanlah kota Gopo, dia juga tidak ingin memberi Jenny muka. Jenny tidak menyangka Rocky begitu bersikeras, dengan langsung sangatlah emosi, menunjuknya lalu memarahi, terbalik kamu, ini adalah vilaku, pecundang sepertimu jika masih berani melawanku, hati-hati aku memukulmu. Cobalah. Rocky berkata dengan dingin, segera memanggil pengawal, dan memerintah, jaga mereka, jika siapa yang berani merusak barang di dalam villa, maka suruh mereka bayar sesuai harganya. Selesai berkata, dia tidak memiliki kesabaran lagi, berbalik dan berjalan pergi. Wajah Jenny sangat marah, lalu memarahinya. Dewi juga tidak tahan lagi, berkata dengan dingin, Ibu, kamu jangan membuat masalah untuk Rocky lagi, kalau tidak aku segera membeli tiket pesawat, kembali ke kota Gopo bersama. Jenny tidak pernah datang ke kota Wasa, dan lebih tidak pernah tinggal di villa besar, mana mungkin akan pergi, dengan langsung tidak berani memarahinya lagi. Dewi berlari beberapa langkah, berhasil mengejar Rocky di taman, meraihnya lalu berkata, Rocky, aku sudah salah kali ini, besok aku akan kembali ke kota Gopo bersama ibuku. Rocky berbalik, lalu berkata dengan tersenyum, mengapa harus pergi? Apakah kamu tidak merindukanku? Aku. Wajah cantik Dewi memerah, mengangguk dengan malu. Bagaimana mungkin dia tidak merindukan Rocky, dia hanya malu untuk mengatakannya. Rocky juga merasakan hal yang sama, meskipun Jenny sangat menyebalkan, tetapi begitu melihat istrinya, amarahnya juga sudah menghilang. Beberapa hari tidak berjumpa dengan istri, dia sedikit tidak bisa menahannya, memberanikan diri memeluk Dewi, menundukkan kepala dan mendekatinya. Tubuh Dewi terhentak, langsung dihalangi olehnya. Istriku, kamu sungguh wangi. Rocky sangat bersemangat, mencium Dewi dengan ganas, seluruh badannya panas, tangan juga menjadi liar. Mungkin karena datang terburu-buru, Dewi masih mengenakan pakaian kerja berwarna hitam, rok ketat di pinggulnya menunjukkan garis tubuh yang sempurna, kaki putih ramping yang mengenakan stoking hitam transparan, membuatnya semakin menawan. Stoking sutra yang dingin, melilit di paha bundarnya, saat disentuh terasa sangat licin. Seluruh tubuh Rocky sangat bersemangat, tangan tanpa sadar menyentuh kaki istrinya, lalu naik ke atas. Dewi tersentak sejenak, karena perasaan bersalah di dalam hati, juga tidak menghentikannya, melemas di dalam pelukannya. Kedua orang sudah menikah selama 4 tahun, gerakan yang begitu intim seperti ini, masihlah pertama kalinya. Rocky bernafas terengah-engah, seluruh tubuh bergairah, menelan ludah lalu berkata sambil tersenyum, istriku, apakah kamu ingin mencobanya malam ini? Mencoba apa? Itu, apa? Pandangan Dewi lembut, nafasnya terengah-engah, sudah sepenuhnya jatuh dalam pelukannya, bahkan tidak bisa berdiri stabil. Kancing kemejanya sudah terbuka satu, dia juga tidak menyadarinya. Rocky melirik sekilas, mulutnya langsung kering, mencium pipinya, lalu berkata dengan senyum jahat, bukankah ayah terus mendesak kita untuk memiliki bayi, kalau tidak, kita buatkan satu malam ini. Memenuhi keinginan ayah. Sambil berkata, dia langsung meremas kaki istrinya. Dewi langsung mengerti, wajah menjadi memerah karena malu. Benarkah ingin seperti ini? Jantungnya berdebar kencang, di bawah kegugupan, ternyata juga ada sedikit penantian. Dewi dengan ragu-ragu, wajah tersipu malu, berbisik, sepertinya akan sangat sakit. Rocky langsung sangat gembira, segera bertanya, istriku, kamu sudah setuju? Ini. Aku, Dewi semakin panik, wajahnya memerah sampai pangkal leher. Bab 372. Paman mentraktir makan. Tepat pada saat ini, suara rombongan terdengar kemari. Jenny membawa sekelompok kerabat, mengunjungi taman dengan gembira. Dewi tersipu malu, wajah memerah seperti buah kesemek, dia terkejut dan langsung mendorong Rocky, lalu dengan cepat berkata, lupakanlah, malam ini ada begitu banyak kerabat yang akan tinggal di villa. Jika sampai terdengar, dia akan malu untuk berjumpa dengan orang.
Rocky juga tidak punya pilihan lain, berkata dengan suara kecil, "Kalau begitu, setelah kembali ke kota Gopo, kita baru membuat orang lagi." "Ya." Dewi mengangguk dengan panik. Rocky bernafas lega, suasana hatinya akhirnya menjadi nyaman. Ibu mertua datang ke kota Wasa dan membuat masalah, malah membuat hubungan dia dan istrinya semakin mendekat. Setelah menyelesaikan masalah di kota Wasa, dan kembali ke kota Gopo, dia sudah bisa tidur sambil memeluk istrinya setiap hari, melakukan semua hal yang belum pernah dilakukan selama 4 tahun menikah. Jenny membawa sekumpulan kerabat berjalan kemari. Andrew telah melihat kedua orang di bawah pohon, dengan cepat menyapa mereka. "Rocky, Dewi, kalian berdua cepatlah kemari. Pamanmu akan mengadakan jamuan penyambutan kerabat malam ini, akan mengundang kita makan." Rocky tertegun sejenak, alis langsung berkerut. Dewi menyadari keanehannya, lalu berkata dengan perhatian, "Rocky, jika kamu memiliki urusan lain, maka pergi sibuk dulu." Rocky baru saja akan mengangguk, tiba-tiba Jenny melangkah maju dengan gaya ganas, lalu berkata dengan tidak puas, "Pecundang sepertimu bisa memiliki urusan apa? Keluarga Sukita dengan tidak mudah berkumpul bersama, bagaimanapun harus ikut makan bersama." Sikap yang tidak masuk akal seperti ini, membuat Rocky menjadi jijik, berkata dengan suara dingin, "Kalian makan dulu, aku sudah berjanji dengan orang lain untuk membicarakan bisnis, aku pergi ke sana dulu baru kemari lagi." Perkataannya masih belum selesai, Jenny langsung melompat, "Rocky, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan keluarga Sukami, atau merendahkan putriku? Bahkan tidak memberikan muka untuk makan bersama, kamu pasti sudah memiliki wanita di luar. Katakan, apakah kamu mengundang wanita untuk makan?" Begitu mendengar ibu mertua mulai membicarakan wanita, Rocky langsung sakit kepala. Dia sungguh tidak bisa tahan dengan Jenny, jika bukan karena ibu kandung istrinya, dia sudah menamparnya dari awal. Agar tidak membuat istrinya curiga lagi, Rocky hanya bisa menahan emosi dan berkata, "Ibu, aku sungguh pergi membicarakan bisnis." Jenny berkata dengan terus terang, "Hehe. Jika kamu tidak melakukan hal buruk, maka bawalah keluarga Sukami pergi makan bersama, kebetulan dapat menghemat uang makan." Rocky tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Jika dirinya membawa beberapa orang ini ke perjamuan, Hendrik pasti tidak akan keberatan, dan bahkan mungkin melihat wajahnya, akan memesan ruangan pribadi untuk keluarga Su dengan sungkan, tetapi Jenny bukanlah orang biasa, tetapi pembuat onar. Ditambah lagi paman dan bibi sekeluarga, hanya beberapa orang ini saja sudah dapat menghancurkan perjamuan makan. Dia berkata dengan tak berdaya, "Ibu, aku tidak pergi ke perjamuan lagi, aku akan menemani paman dan bibi makan bersama. Ini baru lumayan." Jenny seperti ayam jantan yang menang, berkata dengan arogan, "Kamu yang bayar makanannya, cari restoran terbaik di kota Wasa, menyambut para paman dan bibi keluarga Su dengan baik." Ibu Dewi sungguh tidak bisa menahannya lagi, mengeluh, "Villa ini sudah dihancurkan sampai kacau balau, Rocky masih perlu merenovasinya, dia datang ke kota Wasa untuk membicarakan bisnis, jangan menundanya lagi. Aku akan membawa orang rumah pergi makan, aku yang akan membayarnya." "Bagaimana bisa kamu yang bayar?" Jenny langsung panik, meraihnya dan berkata, "Makan di kota Wasa sangat mahal, perlu mengeluarkan banyak biaya untuk orang begitu banyak, kita sudah menghabiskan banyak uang untuk datang ke kota Wasa. Jika bukan karena Alicia yang melaporkan berita itu, kita mana mungkin akan menghabiskan uang ini." Alicia begitu mendengar dirinya disebut, segera bersembunyi di belakang kerumunan, takut Rocky akan menyuruh dirinya membayar uang renovasi. Rino Su merasa bersalah, jadi tertawa canggung dan berkata, "Sudah mengatakan aku yang bayar, aku akan mentraktir makan malam hari ini, mana mungkin membiarkan generasi muda yang membayarnya. Aku akan membawa semuanya pergi ke restoran terbaik di kota Wasa, kita pergi makan daging." Begitu mendengar putrinya tidak perlu mengeluarkan uang, Jenny bernafas lega, tetapi masih sakit hati. Bagaimanapun, Rino Su adalah adiknya, itu berbeda dengan Rocky, dia sangat menantikannya menghabiskan uang. Di bawah pimpinan Rino Su, sekelompok orang meninggalkan villa, lalu pergi ke restoran dengan mobil.
Jenny duduk di bagian belakang mobil, lalu dengan tidak senang terus-menerus mengatakan Rocky pelit, bahkan tidak rela mengeluarkan uang makan. Beberapa kerabat keluarga Su sedang cemburu, ketika mendengar dia diam-diam memarahi menantunya, semuanya bahagia atas penderitaannya. Bagaimana juga dengan mendapatkan sebuah villa lagi? Rocky masihlah seorang sampah, mungkin saja suatu hari akan ditangkap sebagai seorang penipu. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba di Jalan Gandhi, ada banyak restoran kelas atas di kedua sisi jalan. Dapat membuka hotel di tanah yang begitu mahal ini, tentu saja adalah restoran bintang 5 yang hebat. Hotel bintang 5 terbesar, bernama Hotel Emperor, memiliki dekorasi yang sangat mewah, dapat disebut sebagai hotel terbagus di kota Wasa. Alicia hanya melihat sekilas, dia langsung merasa sakit hati, bergumam mengeluh kepada Rino Su. Apakah kamu gila? Apakah kita sanggup makan di hotel ini? Meja termurah harganya mencapai puluhan juta. Beberapa kerabat keluarga Su sangatlah gembira, wajah menunjukkan senyuman. Meskipun mereka beberapa berada di kota Wasa, tetapi tidak begitu kaya, belum pernah makan di hotel kelas atas seperti ini. Hari ini, Rino Su mengeluarkan begitu banyak uang, mereka juga dapat ikut bersenang-senang. Di dalam hati para kerabat sangat senang, juga mulai menyanjung Rino Su. Jenny, adikmu, Rino sudah menjadi bos di kota Wasa, menghasilkan banyak uang. Keluarga Su kita, hanya Rino yang sukses. Rino, tidak disangka kamu begitu sukses, tahun ini pasti telah menghasilkan puluhan miliar, kan? Semakin para kerabat menyanjungnya, Alicia semakin gelisah, tersenyum palsu, dalam hatinya malah memarahi Rino Su demi mendapatkan muka, melakukan hal yang di luar batas kemampuan. Dia sangat berharap segera hujan es, dan semuanya bubar. Mengundang makan kali ini, setidaknya perlu menghabiskan puluhan juta, dompet sudah kosong. Rino Su sambil mengemudi, juga sambil tersenyum, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon putrinya untuk datang makan. Seorang kerabat bertanya, Rino, ku dengar putrimu mendapatkan pacar yang sangat berkemampuan. Alicia menyeringai, berpura-pura rendah hati, berkata, tidak, tunangan putriku menjadi wakil direktur di perusahaan Hedik, bertanggung jawab untuk mengurus area ini, juga bukanlah apa-apa. Dia segera naik jabatan menjadi direktur, perusahaan mengaturnya untuk menyambut klien besar hari ini, selama bisnis berhasil didapatkan, dia bisa dipromosikan menjadi direktur. Perkataan masih belum selesai, sekelompok kerabat keluarga Su segera meledak. Apa? Wakil direktur perusahaan Hedik, menantumu sungguh hebat. Keluarga Jiang dari 4 keluarga besar kota Wasa, menantumu sangat hebat, orang yang bisa masuk ke perusahaan Hedik adalah orang yang berbakat. Putrimu sungguh berpandangan bagus, mencari suami yang begitu berkemampuan, suami Dewi kalah jauh dibandingkan menantumu. Jenny mendengar ini sangat tidak senang, melotot dengan ganas, di dalam hatinya iri dan juga benci. Lihatlah menantu orang, baru lihatlah lagi Rocky si sampah ini. Sungguh sangat tidak berguna. Memalukan, lebih baik bercerai. Dia tidak ingin mendengar sanjungan sekelompok orang lagi, menjulurkan kepalanya keluar jendela, dan memandang ke Hotel Emperor. Memang adalah kota Wasa, hanya sebuah hotel, lebih mewah daripada restoran terbaik di kota Gopo. Seumur hidup ini, dia masih belum pernah datang ke tempat yang begitu berkelas. Jenny segera mengeluarkan ponsel, bersiap selfie untuk memamerkannya di media sosial. Kebetulan beberapa mobil mewah mendekat, yang memimpin adalah mobil Rolls-Royce Phantom terbaru, adalah plat mobil luar kota. Sangatlah berkelas. Orang-orang di jalanan menghentikan langkah kaki untuk melihatnya. Jenny juga segera mengeluarkan ponsel, bersiap berfoto dengan beberapa mobil mewah. Tepat ketika dia sudah menyiapkan ponselnya, melihat akan tiba di pintu masuk Hotel Emperor, mobil tiba-tiba berbalik, dan melaju ke gang kecil di seberang hotel. Bab 373. Menabrak mobil mewah. Jenny tertegun, lalu terburu-buru berkata, Rino, sudah salah arah, hotelnya di sebelah sana. Pada saat ini, Rino Su berkata dengan tertekan, Kak, kita bukan ke hotel ini, kita makan di seberang sana.
Rocky mendongak, hanya melihat seberang sedang pembongkaran, tetapi masih ada beberapa toko yang belum tutup. Di depan pintu salah satu warung, tertulis beberapa huruf warna merah dengan kertas putih. Restoran Mas. Di depan pintu, diletakkan beberapa meja bundar besar, sekelompok pekerja migran yang bertelanjang dada, sedang makan dengan gembira. Jenny yang bersiap untuk pamer, langsung tercengang. Senyuman di wajah kerabat keluarga Su juga membeku. Rino Su berkata sambil tersenyum dengan santai, kita tidak pergi ke Hotel Emperor, tidak enak dan mahal lagi. Meskipun restoran Mas kecil, tetapi aku berani jamin rasanya adalah nomor pertama di kota Wasa, hari ini aku yang mentraktir, kalian pesanlah sepuasnya. Beberapa kerabat keluarga Su saling memandang, ekspresi mereka sulit dipahami. Setelah sekian lama, ternyata Rino Su mengundang semuanya makan di restoran dengan harga terjangkau. Jenny langsung panik, dia baru saja memotret sebuah foto lalu mengirimkannya ke grup WeChat, semua teman di grup bersorak bersama, dan sedang menunggunya memotret hotel bintang 5. Dia segera berkata, aku tidak mau makan di toko pekerja migran seperti ini, aku mau pergi ke hotel bintang 5. Kak, tidak enak di sana. Rino Su segera memutar setir mobil. Aku sudah mengirim ke grup WeChat, jika tidak ke sana, aku sangatlah kehilangan muka. Jenny marah dan panik, mendekat lalu merebut setir mobil. Rino, cepat putar balik. Rino Su juga terkejut, segera memutar setir. Kedua orang merebut setir mobil van berliku-liku lalu menabrak ke sana. Alicia mendongak, dan segera berteriak. Awas! Rocky bereaksi cepat, segera menarik Jenny, dan membanting setir. Tetapi sudah terlambat. Tabrakan. Dalam jeritan semua orang di dalam mobil van menabrak mobil Rolls-Royce Phantom tipe terbaru, sesuai gaya inersia menerobos ke depan, dan langsung menabrak mobil mewah ke pohon di pinggir jalan. Dalam mobil penuh dengan jeritan, Rino Su juga terbentur ke kaca jendela, kepalanya berdarah. Untungnya, ada sabuk hijau di jalan, mengurangi kekuatan menerobos, orang lainnya yang di dalam mobil van Wuling tidak ada yang terluka. Jenny terkejut sampai wajah memucat, setelah tersadarkan, segera memarahi Rocky, semua ini karena kamu, dasar sampah, jika kamu tidak merebut setir, bagaimana bisa tabrakan? Rocky berkata dengan suara dalam, tidak memutar setir, kita sudah mati dari awal. Beberapa truk besar lewat di samping, jika bukan karena gerakannya cepat, mobil van akan langsung menabrak truk, dan mereka akan tewas. Jantung Dewi tiba-tiba berdebar, berpikir akhirnya sudah aman, tetapi begitu dia melihat ke sana, jantungnya langsung tenggelam lagi. Hanya melihat mobil Rolls-Royce Phantom di depan, badan mobilnya sudah cekung, kaca jendela pecah dan berserakan di tanah. Alicia juga ketakutan sampai berkeringat dingin, bergumam, mampuslah. Menjual kita semua, juga tidak sanggup ganti rugi. Hanya melihat kedua orang keluar dari mobil Rolls-Royce, semuanya tidak terluka, tetapi tampaknya juga lumayan terkejut. Wajah supir ketakutan, berjalan ke samping mobil van, lalu berteriak, bagaimana kalian mengemudi mobil? Rino Su ketakutan, tidak berani keluar dari mobil, seluruh orang di dalam mobil tidak berani berbicara. Ini adalah mobil seharga puluhan miliar, siapa yang sanggup ganti rugi? Tepat pada saat ini, Jenny tiba-tiba berkata, Rino, kamu begitu sukses di kota Wasa, untuk apa takut padanya, plat nomor mobilnya adalah luar kota. Ternyata adalah mobil luar kota. Mata Alicia bersinar. Jenny membuka pintu, lalu berkata dengan galak, bagaimana kami mengemudi mobil? Kamu yang bagaimana mengemudi, sudah menabrak mobil kami, jika hari ini tidak ganti rugi, jangan harap bisa pergi. Mata supir melebar, wajahnya tercengang. Ada apa dengan wanita tua ini? Dirinya adalah korban, dan dia malah yang marah. Jenny selesai memarahi, tiba-tiba bergegas ke mobil Rolls-Royce di depan dan membenturkan dirinya, kemudian berbaring di tanah, dan mulai berteriak, cepat panggil ambulans, aku sudah mau mati. Perilakunya membuat supir menjadi gugup, langsung bercucuran keringat dingin, dan berkata dengan gagap, Bibi, kamu sendiri yang membentur kemari, dan juga tadi kamu masih baik-baik saja. Jenny berbaring di tanah, sambil berteriak sambil memarahi.
Kamu yang menabraknya, aku ditabrak olehmu sampai luka internal. Sekarang kepalaku sakit, perutku sakit, seluruh tubuhku sakit. Aku beritahu kamu, hari ini kami begitu banyak orang, jangan harap kamu bisa melarikan diri. Selesai berkata, dia segera mulai berteriak. Semuanya lihatlah, mobil mewah menabrak orang sampai mati, anak orang kaya ingin tabrak lari. Masyarakat menjadi semakin buruk, orang kaya menindas wanita tua. Sekelompok kerabat keluarga Su juga turun dari mobil, melihat penampilan Jenny, juga langsung mengerti, semuanya mulai mengepung dan mengkritik supir itu. Alicia menarik Rino Su yang kepalanya berdarah, juga ikut berteriak, semua lihatlah, datang lihatlah. Orang kaya menindas orang miskin, menindas orang tua, tidaklah berhati nurani. Orang di jalan tidak mengetahui kejadian sebenarnya, juga ikut berkumpul, dan memarahi supir. Supir adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahunan, mana mungkin berjumpa kejadian seperti ini, ketakutan sampai seluruh tubuh berkeringat dingin, dan terus memohon. Rocky duduk di dalam mobil van, tak bisa berkata-kata. Dewi juga merasa sangatlah malu, tidak disangka tindakan pemerasan di TV, ternyata ibu kandung sendiri menjadi tokoh utamanya. Sekarang dia keluar dari mobil juga salah, duduk di dalam mobil juga salah, seluruh tubuhnya tak berdaya. Supir ketakutan, terburu-buru berkata, kalian pergilah, tidak menyuruh kalian ganti rugi lagi. Aku akan menjemput bosku untuk perjamuan, tidak boleh menunda waktunya. Tepat pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam melaju kemari, lalu seorang pria dan wanita yang berjalan keluar dari mobil. Rino Su begitu melihat, langsung menyapa, Sinta, sebelah sini. Dewi duduk di dalam mobil, lalu dengan cepat memperkenalkan kepada Rocky, dia adalah putri paman, namanya Sinta, sebelah adalah pacarnya, bernama Winston. Winston adalah wakil direktur perusahaan farmasinya perusahaan Hedik, bertanggung jawab atas area ini. Sinta segera kemari, lalu bertanya, apa yang terjadi? Alicia terburu-buru menarik putrinya, lalu menceritakan ulang kejadiannya, dan masih sengaja memutarbalikkan fakta, mengatakan itu adalah tanggung jawab mobil Rolls-Royce. Seluruh tubuh supir itu dipenuhi keringat, segera melangkah maju untuk menyanjung, dan berkata kepada Winston, Tuan Winston, kami adalah perusahaan farmasi dari luar kota, kali ini datang ke kota Wasa untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Hedik, mohon Anda bermurah hati. Sinta melihat kepala Rino Su berdarah, langsung berkata dengan tidak puas, ayah sudah terluka, Winston, hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Winston begitu melihat mobil Rolls-Royce, wajahnya terkejut, kemudian melirik sekilas plat mobil, mengenali itu plat kota Babel, langsung menunjukkan ekspresi yang buruk. Tempat kecil di daerah terpencil seperti itu, semuanya adalah orang yang mendadak kaya. Orang yang mendadak kaya seperti ini, adalah orang Wong Deso di kota Wasa, dia sama sekali tidak menaruhnya dalam pandangan, berkata dengan dingin, kalian ingin bekerja sama dengan perusahaan Hedik. Supir berkata sambil tersenyum menyanjung, semua adalah orang sendiri, mohon bantuan Tuan Winston. Hehe. Winston tertawa dingin, lalu berkata dengan santai, perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Hedik sangatlah banyak, kamu termasuk apa? Menabrak ayah pacarku, dan bibi Jenny juga terluka, apakah kamu merasa hal ini bisa selesai begitu saja? Supir tidak menyangka sanjungannya ditolak, bercucuran keringat, lalu berkata dengan ragu, ini juga bukan salahku. Kamu yang putuskan, atau aku yang putuskan? Winston tersenyum datar, berkata, kalian ingin kerjasama dengan perusahaan Hedik, bukan? Kalau begitu, kalian sudah boleh kembali sekarang, perusahaan Hedik tidak akan bekerja sama dengan kalian. Begitu supir mendengar tidak akan bekerja sama, langsung terkejut, dan terburu-buru berkata, Tuan Winston, maaf, aku yang salah berbicara tadi. Aku bersedia mengganti biaya perbaikan mobil van ini. Begitu melihat supir mengalah, kerabat keluarga Su langsung heboh, lalu mulai menyanjung Alicia. Menantumu sungguh hebat, beberapa kata saja sudah membuat supir ini ketakutan. Sungguh orang yang berkemampuan, masih menantumu yang berhasil mengatasinya.
Mengapa suami Dewi duduk di dalam mobil dan tidak turun? Apakah dia ketakutan? Kamu sungguh menemukan menantu yang baik. Tidak seperti Ro apa itu, bersembunyi di dalam mobil dengan ketakutan. Mendengar ini, Jenny menjadi masam dan marah, semua salahkan putrinya buta, mencari Rocky seorang sampah seperti ini. Lihatlah menantu orang yang begitu berkemampuan. Dia sangat marah dan berkata kepada Andrew, setelah pulang, suruh putrimu bercerai, mencari seorang tak berguna seperti ini, membuatku kehilangan muka. Bab 374. Menyuruh ayah mertua berlutut. Wajah Alicia berseri, mendengar ini di dalam hati sangatlah gembira, demi memamerkan statusnya, berkata kepada supir dengan arogan, hari ini, jika kamu tidak ganti rugi, jangan harap bisa pergi. Menantuku adalah direktur perusahaan Hedik, jika ingin bekerja sama, maka lakukanlah sesuai perintahku. Winston juga berkata, Bibi Alicia memiliki permintaan apa, maka kamu lakukanlah sesuai itu. Bibi Alicia dan aku adalah sekeluarga, perkataannya adalah perkataanku. Seluruh tubuh Alicia merasa nyaman, menantunya bukan hanya hebat, tetapi juga berbakti. Hanya mengatakan beberapa kata, sudah membuat orang Wong Deso dari luar kota ini ketakutan sampai seperti ini. Sekelompok kerabat juga memuji, mengatakan keluarga Su menemukan menantu yang baik. Rocky dan Dewi duduk di dalam mobil, Winston tidak melihatnya, jadi dia berbalik dan bertanya kepada Sinta, di mana adik sepupumu dan suami pecundangnya? Mengapa masih belum datang? Sinta mencibir, berkata dengan santai, orang desa dari tempat terpencil, mungkin belum pernah melihat kota Wasa yang besar ini, mungkin terkejut sampai ketakutan. Winston tertawa, berkata, ku dengar adik sepupumu lumayan cantik, bagaimana bisa mencari pecundang seperti ini, menikah ke salah satu karyawanku dengan asal, itu jauh baik daripada menikahi sampah ini. Sinta berkata, adik sepupuku bodoh, pria pecundang seperti ini, bahkan tidak layak untuk membantu mengenakan sepatu. Kedua orang berbincang dengan suara kecil, mengira tidak ada orang yang mendengarnya. Tetapi mereka tidak tahu, Rocky dan Dewi duduk di dalam mobil van di samping mereka, dibatasi jendela, mereka juga dapat mendengarnya dengan jelas. Dewi mendengarkan komentar tidak sopan mereka tentang Rocky, dia sedih dan juga malu, berkata kepada Rocky dengan rasa bersalah, maaf, kamu jangan dengarkan kakak sepupuku. Rocky tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, berkata, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Lagi pula, Jenny memarahinya, juga bukanlah hal sehari atau 2 hari. Dewi malah lebih sedih, juga kecewa terhadap Sinta, tidak disangka dia lumayan patuh di hadapannya, tetapi malah mengatakan dirinya dan Rocky seperti ini di belakangnya. Kerumunan masih memuji Winston, Jenny sangatlah iri, lalu berkata dengan benci, lihatlah menantu orang, sudah berkemampuan, dan masih mendengarkan perkataan Sinta, tidak seperti menantu kita, sangatlah tidak berguna. Dia enggan melepaskan kesempatan ini, melangkah maju dan berkata, apakah sudah takut? Suruh dia membayar kita 2 miliar untuk biaya pengobatan, lalu berlutut dan bersujud kepada Rino Su, setelah itu semuanya selesai. Mendengar ini, supir langsung ketakutan, berkata dengan gemetar, Bibi, aku tidak punya uang. Jenny meraung, mampu mengemudi mobil mewah, dan masih berpura-pura miskin. Jika hari ini tidak ganti rugi, maka aku akan memberitahu menantu keponakan, membiarkanmu tidak bisa berbisnis di kota Wasa. Tepat pada saat ini, sebuah mobil Porsche berhenti ke samping Denga perlahan, kemudian seorang pria menjulurkan kepala keluar jendela, mengerutkan kening dan bertanya, Doni, ada apa? Begitu melihat pria ini, supir segera berkata dengan wajah sedih, Direktur. Direktur Broto, mobilnya ditabrak. Direktur Broto. Rocky mengerutkan kening, melihat keluar jendela dengan terkejut. Bukankah ini adalah Broto? Dia baru ingat, Tuan Hendrik melihat wajahnya, mengadakan resepsi perjamuan untuk Broto, sepertinya di Hotel Emperor. Itu adalah hotel milik perusahaan Hedik. Dia awalnya berencana pergi ke perjamuan, tetapi Jenny membuat keributan besar, jadi dia harus menolak perjamuan makan di sana, dan mengikuti kerabat keluarga Su makan di restoran harga terjangkau ini.
Direktur Broto. Winston mengangkat kepala, raut wajahnya langsung berubah, matanya terlintas kepanikan. Alicia masih sangat galak, bergegas ke sana dan berkata, "Aku tidak peduli kamu siapa, intinya, hari ini harus membayar biaya pengobatan. Menantuku adalah wakil direktur distrik selatan industri farmasinya perusahaan Hedik, ingin bekerja sama dengan perusahaan Hedik. Menantuku yang bisa memutuskannya." Perkataannya belum selesai, tiba-tiba ditarik orang dari belakang, hampir saja terjatuh. Alicia baru hendak memarahi, ketika mengangkat kepala, malah melihat Winston berjalan maju dengan langkah besar, membungkuk dengan hormat kepada Broto, lalu berkata sambil tersenyum, "Halo, Direktur Broto. Aku adalah Winston, Wakil Direktur Distrik Selatan Industri Farmasinya perusahaan Hedik. Perusahaan menyuruhku untuk menjemput Anda, tidak disangka hampir saja terjadi kesalahpahaman, sungguh maaf." Sikap hormatnya seperti ini, sangatlah berbeda dengan sikap dingin tadinya. Sekumpulan kerabat keluarga Su yang sedang bangga, satu persatu langsung tertegun. Alicia juga terkejut sampai membuka lebar mulutnya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan putrinya alias Sinta juga terbodoh. Ekspresi Broto dingin, bersuara, "Oh," lalu berkata dengan datar, "Tadi kalian, sepertinya ingin menyuruh supirku berlutut untuk minta maaf. Karena menabrak mobilmu, kalau tidak ketika di perjamuan nanti, aku akan meminta maaf kepada Tuan Hendrik secara pribadi." Wajah Winston ketakutan, punggungnya berkeringat dingin. Bagaimana mungkin dia berani membiarkan Broto meminta maaf? Ini adalah pelanggan rencana utama perusahaan Hedik tahun ini, dan Tuan Hendrik juga sudah berbicara secara langsung, hanya grup Babel yang dapat menyelamatkan industri farmasi perusahaan Hedik, memerintahkan jangan sampai menyinggungnya. Daripada mengatakan Broto adalah pelanggan kerjasama, lebih baik mengatakan grup Babel adalah sandaran, penyediaan. Dia berkeringat dingin, berkata sambil tersenyum, "Direktur Broto sudah bercanda, semua adalah tanggung jawab kami. Aku akan membawa mobil Anda untuk diperbaiki, aku jamin akan memperbaikinya seperti semula." Sinta masih belum mengerti situasinya, tidak bisa menahan untuk berkata, "Winston, apa yang kamu lakukan? Jika dia ingin bekerja sama dengan perusahaan Hedik, masih harus memohon padamu." Perkataannya masih belum selesai, Winston segera menoleh dengan marah, dan meraung, "Sialan, kamu diamlah, cepat minta maaf kepada Direktur Broto." "Winston, kamu bahkan memarahiku." Wajah Sinta menjadi pucat, langsung merasa sedih. Winston telah berpacaran selama setengah tahun dengannya, jika ingin membeli sesuatu langsung dibelikan, tidak pernah berkata kasar sedikit pun. Dia menghentakkan kaki dengan marah, berbalik dan berlari pergi dengan mata berkaca-kaca. Wajah Winston menjadi gelap, di dalam hati sangat marah, sama sekali tidak memperdulikannya. Menyinggung grup Babel, atasan pasti akan marah besar, jangan katakan dirinya tidak bisa dipromosikan menjadi direktur, takutnya masih akan dipecat. Ini masih masalah sepele, jika Tuan Hendrik marah, bagaimana mungkin dia dapat sukses di kota Wasa lagi? Mungkin saja ketika dia meminta makan, juga tidak ada orang yang berani memberinya uang. Wajah Broto serius, melirik sekilas sekelompok orang ini. Dia sangat hormat di hadapan Rocky, tetapi ini hanya untuk Rocky. Keluarga Ren telah berkuasa di kota Babel selama beberapa tahun, jika dia alias Broto tidak memiliki metode tertentu, bagaimana mungkin bisa bertahan? Terlebih lagi, dia sudah lama bercampur dalam dunia gelap dan terang, telah memiliki reputasi nama, selain menundukkan kepala di hadapan Rocky, siapapun yang berjumpa dengannya, masih harus memanggilnya Kakak Broto, dia sama sekali bukanlah orang yang berbaik hati. Sekarang, adalah pertama kalinya dia datang ke kota Wasa, dan itu juga membantu Rocky menangani masalah, jika langsung ditindas oleh kekuatan keluarga Jiang, dia juga tidak memiliki muka untuk pulang menemui Rocky. Broto tersenyum palsu, berkata kepada Winston, "Mobil tidak masalah, biaya perbaikan mobil yang miliaran ini, hanyalah biaya sekali makanku. Aku pikir, perusahaan Hedik tidak tulus untuk bekerja sama, kamu beritahu Tuan Hendrik, aku tidak ke perjamuan lagi, aku juga tidak mampu memakannya."
Selesai berkata, dia memberi isyarat kepada supir, lalu berbalik dan pergi. Winston langsung terkejut, terburu-buru mengejarnya, membungkuk dengan sekuat tenaga kepada Broto, "Direktur Broto, masalah tadi sungguh minta maaf. Semua adalah kesalahpahaman, mohon Direktur Broto memaafkanku. Aku akan menyuruh mereka meminta maaf padamu." Broto bahkan tidak melihatnya, sambil berjalan sambil berkata, "Jangan meminta maaf padaku, tadi siapa yang menyuruh supirku berlutut, maka biarkan dia berlutut dan meminta maaf kepada supirku." Winston terkejut, tetapi segera berkata, "Mohon Direktur Broto jangan pergi, aku segera menyuruh mereka meminta maaf." Berlutut dan meminta maaf kepada supir. Mendengar ini, Rino Su sangatlah marah. Apakah sudah gila? Di hadapan begitu banyak kerabat keluarga Su, berlutut dan meminta maaf kepada seorang supir dari luar kota, nantinya bagaimana dia meletakkan wajahnya di hadapan keluarga Su. Winston berjalan kemari dengan wajah gelap, berkata tanpa basa-basi, "Paman Rino, kamu yang mengemudi, bukan? Kamu yang pergi meminta maaf kepada supir Direktur Broto." Dia menggunakan nada memerintah, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Bab 375. Kamu tidak layak berbicara denganku. Mendengar ini, Rino Su emosi, lalu berkata, "Winston, kamu adalah pacar putriku, menyuruhku pergi berlutut kepada bocah kecil ini. Apakah kamu tidak salah?" Winston berkata dengan dingin, "Paman Rino, bukankah perusahaan tasmu memiliki hutang pada perusahaan Hedik? Jika kamu tidak meminta maaf, besok pasti akan ada seseorang yang pergi menagih hutang." Rino Su merasa malu, lalu berkata dengan marah, "Apa maksudmu, kamu sedang mengancamku?" Winston mendengus dingin, berkata, "Kamu telah membuat masalah besar untukku, melihat wajah Sinta, aku sudah lumayan baik terhadapmu. Jika kamu ingin menyuruh putrimu putus denganku, aku juga tidak peduli, kamu pikirkanlah sendiri." Di depan begitu banyak orang, dia sama sekali tidak memberi Rino Su muka. Diberi masalah seperti ini oleh keluarga Su, dia tidak mungkin dapat dipromosikan menjadi direktur, jika menyinggung Direktur Broto lagi, dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya, bagaimana mungkin dia masih memiliki pemikiran pergi mencari Sinta. Rino Su sangat marah sampai wajahnya menjadi gelap dan pucat, hampir saja pingsan. Tetapi dia juga tidak rela menyuruh putrinya putus dengan Winston. Bersandar kepada Winston, dia meminjam beberapa pinjaman dari keluarga Jiang, dan masih mendapatkan banyak keuntungan. Jika tidak memiliki menantu ini, dari mana dia akan mendapatkan uang? Rino Su menahan dirinya, lalu tiba-tiba berkata kepada Jenny, "Kak, kamu yang merebut setir mobil, makanya menabrak mobil Direktur Broto. Aku pikir, seharusnya kamu yang pergi minta maaf." "Aku." Jenny tertegun, segera membantah, Aku hanya menyentuh setir mobil sebentar, mana mungkin terpikirkan." Ekspresi Winston dingin, dia masih bisa sedikit sungkan dengan calon ayah mertua, tetapi Jenny hanyalah siapa? Dia segera berjalan ke hadapan Jenny dengan wajah gelap, berkata dengan dingin, "Pergi minta maaf kepada supirnya Direktur Broto, kalau tidak, jangan harap kamu bisa meninggalkan kota Wasa." Alicia yang di samping juga segera membantu, berkata dengan mengancam, "Kak, Winston mengenal banyak pasukan bawah tanah di kota Wasa, kamu turutilah perkataannya, jika tidak, kami tidak dapat menjamin keselamatanmu, mungkin saja kaki atau lenganmu akan dipatahkan, itu tidaklah bagus." Jenny panik, tidak disangka dirinya malah menjadi sasaran. Dia sangat peduli tentang martabat, terutama tidak ingin kehilangan muka di depan kerabat keluarga Su, jika sekarang berlutut, dia semakin kehilangan muka di hadapan keluarganya. Sekelompok kerabat keluarga Su yang dari awalnya sudah merendahkan Jenny, sekarang mengambil kesempatan, satu persatu mulai mengkritik. "Jenny, semua adalah salahmu, seharusnya kamu yang pergi minta maaf. Kamu merebut setir mobil, jangan membahas sampai menabrak mobil, kamu masih juga mencelakai Sinta bertengkar dengan pacarnya, apa yang kamu lakukan? Dulunya, kamu tidak ada apa-apanya di keluarga Su, tidak disangka sekarang tidak berguna, kamu cepatlah pergi berlutut, jangan mencelakai Rino memikul tanggung jawab untukmu." Jenny menjadi sasaran kritikan publik, banyak kerabat keluarga Su mengkritiknya,
sampai membuatnya tidak ingin menjawab mereka. Ada juga senior keluarga Su yang agak bermartabat memerintah Jenny pergi meminta maaf. Kedua wanita menarik Jenny, terus menarik sampai ke hadapan Direktur Broto, menekan bahunya untuk membiarkannya berlutut. Wajah Jenny memerah, untuk pertama kalinya merasa sangat terhina, sangat marah atas perilaku kerabatnya yang kasar. Dulunya, dia tidak memiliki kedudukan di keluarganya, tidak disangka sekarang malah semakin buruk, kedudukannya semakin rendah. Andrew juga panik, tetapi dia pengecut, sama sekali tidak berani melangkah maju, hanya bisa terus menghela nafas. Dewi di dalam mobil, melihat ibu kandungnya dikepung oleh kerabat keluarga Su, dan masih memaksanya untuk berlutut, di dalam hatinya marah dan juga cemas, dirinya akan keluar dari mobil dengan mata memerah. Tepat pada saat ini, dari samping tiba-tiba diulurkan sebuah tangan dan menahannya. Rocky berkata dengan datar, "Kamu duduklah, aku yang keluar." Kedua wanita menyeret Jenny ke sana, Winston menghampiri Direktur Broto, lalu berkata dengan menyanjung, "Direktur Broto, tadi dialah yang merebut setir mobil, dan menyebabkan tabrakan, aku akan menyuruhnya berlutut dan mengakui kesalahan kepada supir Anda." Jenny menangis, merasa sangat tertindas. Winston merasa jijik, mengangkat kaki lalu menendang ke arah lutut Jenny. Tepat pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar. "Broto, sudahlah, biarkan mereka pergi saja." Dalam sekejap, semua orang langsung menoleh ke sana. Hanya melihat ekspresi Rocky yang dingin, keluar dari mobil dengan santai, sambil berjalan sambil berkata, "Lepaskan ibuku, siapa yang berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan. Kamu adalah menantu keluarga Liu." Winston tidak disangka dia berada di sini, tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kamu berhenti. Jangan mengganggu." Rocky sama sekali tidak melihatnya, langsung berjalan ke depan. Winston berkata dengan marah, "Rocky, kamu jangan ikut campur. Kota Wasa bukanlah desa kampunganmu itu, jangan membawa gaya premanmu ke kota besar seperti kota Wasa ini." Rocky mengabaikannya, lewat dari sampingnya, lalu dengan bahu menabraknya, kemudian mengatakan sebuah kata dengan dingin. "Pergi." Winston ditabrak sampai berdiri tidak stabil, lalu berkata dengan marah, "Bajingan, kamu cukup arogan. Kota Wasa adalah wilayahku, bukanlah kamu yang bisa memutuskan, apakah kamu percaya, aku akan mencari orang untuk memukulmu." Rocky terlalu malas peduli padanya, sama sekali tidak menaruh Winston dalam pandangannya. Di dalam pandangan semua orang, dia berjalan ke hadapan Broto, lalu berkata dengan datar, "Sudahlah." Jenny tertegun, terkejut sampai segera bangkit dan memarahi, "Rocky, apakah kamu gila atau otakmu bermasalah? Menggunakan nada seperti ini berbicara kepada Direktur Broto." Selesai berbicara, dia terburu-buru berkata sambil tersenyum kepada Broto, "Direktur Broto, otak menantuku sedikit bermasalah, kamu jangan perhitungan dengannya." Sekelompok kerabat keluarga Su juga sangatlah terkejut. Rino Su menatapi dengan terkejut. Ada apa dengan Rocky ini? Dia kira dirinya siapa, beraninya bersikap seperti itu di depan tamu terhormat Tuan Hendrik. Bahkan menantunya sendiri alias Winston, yang merupakan wakil direktur perusahaan Hedik, juga bersikap hormat di hadapan Broto. Sekelompok kerabat keluarga Su juga tersadarkan, semuanya mulai memarahi Rocky. "Direktur Rocky." Broto tertegun beberapa detik baru tersadarkan, langsung berkeringat dingin, terutama setelah mendengar kata, "Ibuku," dia lebih ketakutan lagi. Tidak disangka, wanita tua ini adalah ibu mertua Direktur Broto. Mampuslah. Hampir saja menyebabkan kesalahpahaman dengan orang sendiri. Jika benar-benar membiarkan ibu mertua berlutut kepada supirnya, bahkan jika dia bersujud 100 kali di hadapan Rocky, takutnya juga tidak bisa menebusnya. Dahi Broto berkeringat dingin, segera mendorong pergi wanita yang menahan Jenny, secara pribadi memapah Jenny bangkit, lalu berkata dengan hormat, "Nyonya. Nyonya Jenny, Anda sudah terkejut. Tadi hampir saja salah paham padamu, ini adalah salahku, aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda." Selesai berbicara, Broto menurunkan sepasang tangannya, lalu membungkuk dengan hormat kepada Jenny. Jenny terbodoh,
Sungguh tidak mengeri apa yang sedang terjadi, dia menjadi gagap. Direktur Broto, Anda, ini. Broto tersenyum dan berkata dengan hormat, Nyonya Jenny, semua yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman, aku akan sepenuhnya mengganti semua kerugian keluarga Anda. Oh iya, ini adalah cek senilai 2 miliar, Anda juga terkejut, pergi belilah suplemen. Selesai berkata, dia mengeluarkan selembar cek dari saku celana, lalu memberikannya dengan kedua tangan. Begitu Jenny melihat cek, kakinya langsung tidak gemetaran lagi, bahunya juga sama, dengan segera mengambil cek itu, kedua matanya bersinar. Direktur Broto, bagaimana bisa menerima ini? Perkataannya juga sudah lancar, meskipun mulutnya merendah, tetapi gerakan tangannya sangatlah cepat, meraih cek dan menyimpan ke dalam saku, seperti takut orang lain akan merebutnya. Broto bernafas lega, menundukkan kepala dengan hormat kepada Rocky dan mengakui kesalahan, Direktur Rocky, maaf, tadi. Perkataannya belum selesai, Winston langsung berkata dengan aneh, Direktur Broto, Anda memanggil Wong Deso ini apa? Wajah Broto menjadi gelap, memarahi tanpa sungkan, ketika aku berbicara dengan Direktur Rocky, tolong kamu sedikit tahu diri, jangan menyela dengan asal, oke? Selain itu, status tingkat rendah sepertimu, sungguh tidak layak untuk berbicara padaku. Dalam hatinya sangatlah marah, jika bukan karena Rocky berada di sini, dia pasti akan menamparkan Winston dengan kuat. Winston sungguh sudah buta, tamu terhormat yang akan disambut keluarga Jiang hari ini bukanlah dirinya, tamu terhormat sesungguhnya adalah Rocky. Winston tidak punya mata, bahkan berkata tak senonoh kepada tamu terhormat, sungguh mencari mati. Untungnya, Direktur Rocky rendah hati, kalau tidak, Winston mati beberapa kali juga tidak akan cukup. Winston malu, tidak berani membantah Broto, tetapi hatinya terkejut. Sebenarnya apa yang telah dilakukan si Wong Deso ini? Bahkan bisa membuat tamu terhormat keluarga Ji yang begitu hormat padanya. Sekelompok kerabat keluarga Su juga terbodoh, pandangan mereka terus mengamati Rocky. Tadi masih adalah menantu sampah keluarga Liu, mengapa sekarang tiba-tiba berubah menjadi Direktur Rocky? Jenny juga berkata dengan heran, Direktur Broto, apakah kamu sudah salah mengenal orang? Sampah ini bukanlah direktur, dia adalah seorang cenayang. Berbicara sampai di sini, Jenny langsung menutup mulutnya tanpa sadar. Dia tidak ingin membiarkan para kerabat tahu bahwa menantunya adalah seorang cenayang. Memalukan. Mendengar Jenny menghina seperti itu, di dalam hati Broto panik, berkata sambil tersenyum, Nyonya Jenny, Direktur Rocky. Rocky mengerutkan kening, segera mengedipkan mata padanya. Broto tertegun, segera mengubah perkataannya, Tuan Rocky, tadi adalah kesalahan kami, sudah menyebabkan masalah untuk kalian, sungguh maaf. Untungnya, dia pandai mengamati ekspresi, kalau tidak akan terungkap. Tatapan mata Jenny curiga, dia juga tidak tuli, bagaimana mungkin tidak mendengarnya. Terlebih lagi, tadi wajah Broto sangat dingin, tetapi sekarang malah penuh senyuman, sikapnya berubah drastis, semakin mencurigakan. Dia melihat Broto, lalu melihat sekilas Rocky, kemudian berkata dengan curiga, sebenarnya adalah Direktur Rocky, atau apa? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Broto menyesuaikan, berkata sambil tersenyum, Nyonya Jenny, Direktur Rocky hanyalah sebuah panggilan. Aku mengenal Tuan Rocky dulunya, dia membantu bisnisku. Oh, dia membantumu melihat Feng Shui perusahaan, kan? Wajah Jenny langsung menunjukkan ketidakpuasan, bahkan sedikit jijik. Winston juga menghela nafas lega, dalam hatinya kembali menghina. Dia masih mengira Rocky adalah orang besar, ternyata hanyalah seorang cenayang. Sedikit pebisnis yang tidak percaya pada Feng Shui, pantas saja, Broto sangatlah hormat, mungkin dia percaya tahayul, takut menyinggung Rocky, akan menyebabkan bisnis perusahaan menjadi buruk. Dia melihat waktunya sudah lumayan, terburu-buru berkata dengan hormat kepada Broto, Direktur Broto, perjamuannya sudah selesai diatur, mohon Anda ikut aku ke sana. Tepat pada saat ini, supir yang terbodoh itu tiba-tiba tersadarkan, berkata, tamu terhormat yang diundang Tuan Hendrik, sebenarnya adalah Direktur Rocky,
aku dan Direktur Broto datang kemari bersama, adalah bersiap menunggu Direktur Rocky untuk pergi makan bersama. Apakah kamu tidak mengetahui ini? Direktur. Direktur Rocky. Winston seperti dipukul oleh orang, melihat ke arah Rocky dengan terkejut, pemikirannya kosong. Bagaimana mungkin? Tamu terhormat yang disambut olehnya, bukanlah Direktur Broto, tetapi pecundang di depannya ini. Telinga Winston berdengung, menatapi Rocky, sungguh sulit untuk menerima kenyataan ini. Kerabat keluarga Su di sekitar juga saling memandang, sangatlah terkejut. Keluarga Jiang dari 4 keluarga besar di kota Wasa, bahkan melayani Rocky sebagai tamu terhormat. Dewi juga tercengang, dia sama sekali tidak menyangka, Rocky bahkan memulai bisnis dengan keluarga Jiang. Rino Su membuka mulutnya dengan lebar, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Bahkan menantunya alias Winston, yang merupakan wakil direktur industri farmasi perusahaan Hedik, malah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Hendrik, dia hanyalah orang tidak begitu penting di perusahaan Hedik. Tetapi Rocky, si pecundang ini, bahkan membiarkan Tuan Hendrik mengundangnya secara pribadi. Winston berkata dengan gagap, "Rocky, apakah kamu sedang bercanda?" Karena supir sudah mengatakannya, Rocky juga hanya bisa mengakuinya, berkata, "Tuan Hendrik mengadakan perjamuan hari ini, memang untuk menyambutku." Begitu perkataannya selesai, kerumunan di sekitar langsung menjadi heboh. Kerabat keluarga Su yang masih mengejeknya tadi, langsung segera kemari dan mulai menyanjungnya. "Rocky, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Hendrik? Kamu sungguh berkemampuan, bahkan membiarkan Tuan Hendrik mengundangmu. Keluarga Su sudah berkembang, Andrew kamu sungguh berpandangan, menemukan menantu yang begitu berkemampuan, ini adalah berkah keluarga Su kami. Di seluruh kota Wasa hanyalah beberapa orang yang bisa dipandang hormat oleh Tuan Hendrik, Rocky jika nantinya kamu menjadi kaya, jangan lupa keluarga Su. Lelucon. Itu adalah keluarga Jiang. Mereka keluarga Su bahkan bermimpi juga tidak bisa menjadi kerabat orang berkuasa." Setelah mendapatkan konfirmasi dari Broto, Winston juga panik, dahinya berkeringat dingin. Sial. Dia sudah menyinggung tamu terhormat. Jika dari awal mengetahui tamu terhormat Tuan Hendrik adalah Rocky, bagaimana mungkin dia berani sombong, pasti sudah menundukkan kepala dari awal, dan pergi menyanjungnya sebisa mungkin. Wajah Winston memucat, bahkan bernafas pun kesulitan. Dia menenangkan diri, segera berjalan ke hadapan Rocky sambil tersenyum, lalu berkata dengan menyanjung, "Adik ipar, tadi aku sungguh buta, bahkan tidak melihat Anda yang begitu terhormat. Jika tadi ada menyinggungmu, mohon adik ipar tidak memperhitungkannya, maafkan aku kali ini." Rocky mengangkat tangan, berkata dengan dingin, "Aku tidak akrab denganmu." Orang ini masih sombong pada dirinya tadi, sekarang malah mendekat menjadi kerabat, seperti dinding di rumput, membuatnya jijik. Winston merasa malu, hatinya semakin panik, sangatlah menyesalinya. Jika tahu Rocky adalah tamu terhormat Tuan Hendrik, bagaimana dia berani berteriak kepada Sinta, apalagi memarahi Rino Su. Winston menggosok tangannya, berjalan ke hadapan Rino Su dan membungkuk, berkata dengan tulus, "Ayah, tadi aku sudah terlalu panik, tidak bersikap hormat kepada ayah, mohon ayah maafkan aku." Ini. Kamu, Rino Su kebingungan. Tadi dia sungguh sangat marah, tetapi bagaimanapun, juga adalah keluarga Su yang memanfaatkan Winston, dia tidak ingin membuang menantu yang kaya dan berkuasa ini. Melihat Winston mengakui kesalahannya, dirinya juga kembali memiliki martabat, Rino Su berkata kepada Rocky sambil tersenyum, "Rocky, mengapa kamu tidak mengatakan lebih awal bahwa kamu adalah tamu terhormat Tuan Hendrik? Kakak iparmu tidak sopan tadi, aku akan menyuruhnya untuk meminta maaf dan membungkuk padamu, semua adalah sekeluarga, kamu maafkanlah dia." Winston terburu-buru membungkuk 90 derajat, berkata kepada Rocky dengan wajah menyanjung, "Adik ipar, semua adalah salahku. Sepasang mata burukku, bahkan tidak mengenalimu. Aku pantas dihukum." Rino Su berbicara, sambil mengedipkan mata ke arah Jenny, untuk menyuruh dia membantunya berbicara. Jenny juga sudah tersadarkan dari kebingungan, sikap terhadap Rocky juga menyusut, menunjukkan senyum yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menantu, maafkanlah kakak iparmu. Rocky tidak menyukai Winston, tetapi itu adalah kerabat istrinya, jadi berkata dengan datar, karena ibu dan paman sudah memohon, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi, tetapi tadi kamu menyuruh ibuku berlutut, sekarang kamu berlutut dan meminta maaflah kepada ibuku, setelah itu, semua ini selesai. Menyuruhnya berlutut kepada wanita tua kampungan ini. Winston sangat kesal, tetapi tidak berani menunjukkannya, hanya menahannya dan berlutut di hadapan Jenny, lalu berkata dengan datar, Bibi Jenny, tadi aku sudah salah, mohon maafkan aku. Bab 376 Seorang penyuka gratisan. Baiklah, berdiri. Jenny dengan cepat menariknya. Lagi pula, orang ini juga menantu adik laki-lakinya, bagaimana mungkin dia membiarkannya dipermalukan. Tapi Jenny merasa sangat puas dan bangga, dia tidak menyangka menantunya memiliki kemampuan seperti ini, hal ini akan memberikannya posisi yang lebih tinggi di keluarga Su. Saat ini, Dewi maju dengan terkejut dan bertanya, Rocky, apa kamu benar-benar tamu terhormat Tuan Muda Hendrik? Kenapa dia bisa mengenalmu? Rocky berkata, aku pernah membantu grup Babel dan grup Jiang untuk menegosiasikan kesepakatan. Tuan Muda Hendrik mengundang Direktur Broto untuk makan, aku juga ikut diundang. Tapi aku ingin pulang dan makan dengan keluargaku, jadi aku menolak undangan Tuan Muda Hendrik dan tidak pergi. Apa, jadi kamu tidak pergi? Jadi Tuan Muda Hendrik tidak mengundangmu secara khusus, dan kamu hanya diundang karena ada Direktur Broto. Jenny tercengang, dan senyuman bangga di wajahnya langsung menghilang. Apa-apaan ini? Jenny berpikir kalau menantu laki-lakinya ini sudah diakui oleh keluarga Jiang, tapi ternyata semua itu hanya demi Broto. Rocky tidak ikut pergi, Tuan Muda Hendrik juga tidak peduli, jelas sekali kalau dia tidak menganggap Rocky itu penting, dia melakukan semua itu hanya demi menyanjung Broto. Winston yang tadinya membungkuk, langsung berdiri tegak setelah mendengar kata-kata itu, dan dengan ekspresi marah berkata, Rocky, apa kamu sengaja? Tuan Muda Hendrik tidak mengundangmu secara khusus, untuk apa kamu ikut pergi makan? Aku kira kamu benar-benar tamu terhormat grup Babel, tapi ternyata kamu hanya penyuka gratisan. Broto mengerutkan keningnya dan berkata, sebenarnya, Direktur Rocky. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Rocky menggelengkan kepalanya pelan. Broto menelan kata-katanya. Wajah Rocky tetap terlihat tenang, dia tidak ingin orang lain tahu kalau dia adalah direktur sebenarnya dari grup Babel, ini adalah latar belakang rahasianya, dan dia tidak ingin paman besarnya dari keluarga Lin tahu. Dewi menghela nafas lega, dia tidak ingin koneksi Rocky menjadi terlalu rumit, apalagi kalau dia memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh seperti keluarga Jiang. Memiliki koneksi dengan orang seperti itu sama saja dengan memiliki koneksi dengan bahaya. Dia berharap Rocky adalah orang yang biasa-biasa saja, dan tidak memiliki hubungan dengan dunia bawah tanah seperti keluarga Lin. Mereka sudah menghabiskan waktu yang cukup lama di sana, Winston terus mengutuk, dia lalu berbalik dan dengan hormat meminta Broto untuk masuk ke dalam mobil, dan mengantarnya kembali ke hotel. Rino juga terlihat tidak senang, dia menyuruh semua orang pergi ke warung makan untuk makan malam. Kerabat-kerabat dari keluarga Su terlihat sangat marah, harapan mereka untuk menjalin relasi dengan keluarga Jiang hilang sudah, dan mereka semakin membenci Rocky sekarang. Dibandingkan dengan hotel bintang 5 yang besar, warung makan di pinggir jalan jelas tidak memenuhi standar mereka, Jenny bahkan tidak ingin memesan makanan, dan mengatakan kalau dia akan pulang. Saat mereka semua merasa kecewa, Winston kembali dengan terengah-engah dan berkata, ayo, semuanya pergi ke hotel bintang 5 di seberang, hidangan sudah disiapkan, Tuan Muda Hendrik sudah memesan makanan untuk semua orang, kalian bisa makan gratis di sana. Makan di Hotel Emperor. Jenny tiba-tiba menjadi semangat, dan dengan senang berkata, Winston, kamu memang hebat, warung pinggir jalan ini benar-benar membuatku kehilangan selera makan. Para kerabat dari keluarga Su juga terlihat bersemangat. Siapa yang mau makan di warung pinggir jalan seperti ini? Tentu saja mereka akan memilih hotel bintang 5. Rino juga terlihat sangat senang, dia bisa menghemat banyak uang dan mendapatkan kesempatan untuk menyombongkan diri, dia lalu berkata dengan bangga pada kerabatnya, lihat, ternyata menantuku,
Rocky, hebat juga, kan? Tuan Muda Hendrik pasti mengakuinya, dan mengundang kita semua untuk makan. Apa kamu sudah bertemu dengan Tuan Muda Hendrik? Tanya Dewi. Saat ditanya, wajah Winston tiba-tiba memerah, dia terpaksa menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Hendrik berkata, karena Rocky ingin menemani kerabatnya untuk makan malam, dan tidak bisa datang untuk makan, biarkan dia juga ikut menghibur semua kerabat Tuan Rocky. Untuk menelepon saja dia tidak pantas, apalagi untuk bertemu dengan Tuan Muda Hendrik. Saat mendengar Rocky, Rino langsung merasa malu, dan merasa tidak senang. Siapa sangka, ternyata orang yang diundang tetap saja Rocky. Jenny mendengus, dan berkata dengan kesal, Tuan Muda Hendrik tidak mungkin mengakui orang tidak berguna itu, Tuan Muda Hendrik sangat kaya, bagaimana mungkin dia bisa kenal orang seperti Rocky, dia hanya tidak ingin mempermalukan Direktur Broto. Mendengar kata-kata Jenny, beberapa kerabat keluarga Su juga merasa setuju. Si sampah itu bahkan tidak memiliki kemampuan apapun, dan bahkan mungkin saja Tuan Muda Hendrik tidak tahu bagaimana bentuk wajah Rocky. Orang tidak berguna itu hanya beruntung karena mengenal Direktur Broto. Para kerabat keluarga Su makan dengan mewah di Hotel Emperor, anggur dan hidangan di atas meja semuanya adalah keluaran yang terbaik. Beberapa kerabat keluarga Su, termasuk Jenny, belum pernah makan makanan mewah seperti ini, mereka sibuk mengeluarkan ponsel, mengambil foto, dan mempostingnya ke media sosial mereka. Winston juga tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membujuk Sinta yang marah. Di meja makan, kerabat keluarga Su terus memuji Winston, dan mereka malah mengabaikan Rocky. Di tengah acara makan, Tuan Muda Hendrik secara pribadi datang untuk bersulang, hal ini membuat para kerabat keluarga Su sangat terkejut, mereka hampir berlutut. Winston juga sangat senang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Tuan Muda Hendrik, dan dia sangat bersemangat sampai kata-kata yang diucapkannya terdengar tidak jelas. Setelah jamuan makan selesai, kerabat-kerabat keluarga Su pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka semua menyewa rumah di kota Wasa, jadi tidak mungkin mereka ikut tinggal di villa. Selain itu, kalau mereka tinggal di villa menantu Jenny, mereka pasti tidak akan bisa tidur dengan nyenyak, jadi sebaiknya tidak usah dipikirkan. Setelah kembali ke villa, Jenny langsung menempati kamar Rocky dan menyuruhnya tidur di ruang lain. Rino dan istrinya juga tinggal di villa itu, mereka ingin menikmati waktu di sana dan tinggal selama beberapa hari. Rocky terpaksa menyuruh para pelayan membereskan ruang belajar, dan tidur dengan istrinya di ruang itu. Dan kamar Talita berada tepat di sebelahnya. Dewi sudah mandi, dia memakai piyamanya dan duduk di tempat tidur sambil melihat ponselnya, kedua kakinya yang panjang dan mulus terlihat jelas. Rocky menelan salivanya, lalu berjalan ke arah Dewi dan duduk di sampingnya. Dewi mengangkat kepalanya dan berkata, Ibu ada di sini, dia pasti akan banyak merepotkanmu, aku akan kembali ke kota Gopo lusa dan mengurus masalah perusahaan. Kalau pekerjaanmu di sini sudah selesai, cepatlah kembali. Baik. Rocky mengangguk, dia memeluk pinggang istrinya, dan mencondongkan kepalanya untuk mencium aroma tubuh istrinya. Wangi anggrek dari tubuh istrinya terasa tidak asing. Dengan memeluk tubuh lembut istrinya, perasaan tidak nyaman Rocky langsung menghilang. Tak peduli seberapa merepotkan ibu mertua dan pamannya, dia bisa menanggung semua itu demi istrinya. Dewi mengambil bantal, berbaring miring di tempat tidur sambil menatap ponselnya, memproses dokumen perusahaan, dan meletakkan kakinya yang panjang di atas lutut Rocky. Tindakannya yang tidak disengaja membuat Rocky bersemangat. Istrinya hanya mengenakan baju tidur sutra putih, roknya hanya menutupi pangkal pahanya, kedua kakinya yang ramping dan halus berada di depan wajahnya, kakinya yang kecil dan indah masih menjuntai, jari-jari kakinya terlihat sangat lembut dan kecil, kukunya yang mungil dicat dengan cat kuku berwarna cerah. Benar-benar yang terbaik di dunia. Rocky menelan dengan keras, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan menyentuh paha istrinya, dia lalu meremasnya pelan. Sensasi di telapak tangannya terasa sangat enak, kulit Dewi terasa sangat lembut dan elastis. Hei, sedang apa kamu? Dewi tiba-tiba tersipu malu dan berbisik pelan. Rocky terkejut, dan dengan cepat membuat alasan, istriku,
kamu pasti lelah hari ini, aku akan memijatmu. Baiklah. Dewi tidak berpikir panjang lagi, dia meletakkan kaki halusnya di lutut Rocky dan berkata sambil melihat ponsel, betisku sepertinya bengkak, tolong pijatkan. Bab 377. Taruhan dengan ibu mertua. Baiklah. Rocky menelan salivanya, mengusap kedua telapak tangannya, lalu meraih betis istrinya dan memijatnya. Paha yang lembut, betis yang ramping, kaki istriku ini bahkan bisa dijadikan model kaki. Tapi, ketika dia benar-benar menyentuhnya, Rocky bisa merasakan kalau betis Dewi benar-benar bengkak, jadi dia memijat dengan serius. His. Dewi menarik napas, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, agak pelan, itu benar-benar sakit. Sambil terus memijat, Rocky tersenyum dan berkata, tahanlah, kalau aku memijatnya dengan ringan, kakimu akan bengkak besok. Dia menggunakan teknik pijat akupuntur tradisional, yang bisa menghilangkan bengkak dengan, tapi itu agak sakit. Dewi mengerutkan keningnya, dia tidak ingin kakinya bengkak besok, jadi dia terpaksa menahannya. Tapi, dia terlahir dengan kulit halus dan peka pada rasa sakit, setelah dipijat beberapa kali, dia menekan tubuhnya ke matras dan mengerang pelan. Dewi hanya mengerang kesakitan, tapi suara yang sampai telinga Rocky membuatnya merasa agak tersiksa. Awalnya, suara istrinya terdengar agak centil, tapi sekarang suaranya benar-benar menyiksa. Entah pria manapun yang mendengar suara seperti itu, dia pasti kehilangan setengah kesadarannya. Semakin dia mendengar suara itu, semakin panas pula tubuh Rocky. Rocky tersenyum pahit dan berkata, istriku, pelankan suaramu sedikit. Dewi yang dipijat sampai menangis dan kesakitan, lalu berkata dengan kesal, siapa suruh kamu menyakitiku? Aku datang sejauh ini untuk menemuimu, kedua kakiku sampai bengkak, dan sekarang kamu malah menyuruhku diam. Rocky merasa pasrah, jadi dia hanya mengangguk dan tersenyum pahit. Untung saja villa itu luas, kalau tidak, saat paman dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka pasti mengira Rocky dan Dewi sedang melakukan sesuatu. Di kamar yang terpisahkan oleh dinding, Talita menutup telinganya dengan tangan dan membalikkan badannya di tempat tidur. Bahkan saat dia menutup telinganya, dia samar-samar bisa mendengar suara yang datang dari kamar sebelah. Talita merasa semakin sedih saat mendengar suara itu, hidungnya terasa agak perih. Dia sudah dewasa, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi di sebelah. Istri Rocky datang menemui Rocky, mereka sedang bermesra-mesraan, mereka pasti sedang melepas rindu di antara satu sama lain. Mereka adalah pasangan yang lebih mesra dari pengantin baru, hati Talita terasa seperti diremas, dia sangat sedih. Kenapa Dewi bisa sangat beruntung dan menikah dengan pria seperti Rocky? Sedangkan Talita di samping hanya bisa terus merindukan Rocky. Mata Talita memerah, dia tidak bisa mendengar lebih lama lagi, jadi dia berdiri dan berjalan ke halaman. Angin malam bertiup, dan kekhawatiran di hati Talita juga seperti ikut tertiup. Dia melihat kembali ke kamar Rocky dan mengambil keputusan. Setelah mengetahui identitas asli Rocky, tidak ada pria lain yang bisa mengisi hatinya lagi. Asalkan ada kesempatan, dia pasti akan tetap menunggu, meskipun dia harus menjadi kekasih gelap Rocky nanti, dia akan bersedia. Keesokan paginya, saat Rocky baru bangun, dia melihat Jenny berpakaian warna-warni, mengambil beberapa syal besar, berdiri di villa dan berfoto di mana-mana, riasan tebal di wajahnya terlihat hampir sama dengan penyanyi opera. Dewi juga terlihat terkejut, dengan cepat dia berkata, Bu, kamu sedang apa? Apa kamu tidak bisa lihat kalau aku sedang berfoto? Sambil berfoto, Jenny dengan percaya diri berkata, villa ini sangat mewah, tentu saja aku harus mengambil lebih banyak foto dan mempostingnya ke media sosial supaya semua orang tahu kalau aku, Jenny, sudah sukses dan berhasil menghasilkan banyak uang, biar mereka merasa kesal, hahaha. Andrew keluar dari kamar dan berkata dengan kesal, kemarin malam, ibumu sudah mengambil puluhan foto dan mengirimnya ke grup keluarga Su untuk pamer, dia juga mengunggahnya ke media sosial. Selesai berfoto, Jenny berjalan ke depan Rocky sambil memegang tongkat selfie, dia tersenyum lebar dan berkata, Nak, apa kamu tidur nyenyak semalam? Kamu mau apa makan hari ini? Ibu akan membuatnya untukmu. Apa?
Rocky tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa dan dengan buru-buru berkata, "Bu, kalau kamu memerlukan sesuatu, katakan saja padaku." Biasanya Jenny akan membentaknya, tapi setiap kali dia ingin meminta Rocky mengurus sesuatu, dia pasti akan merubah sikapnya dan berusaha membujuknya. Jenny tersenyum lalu mengulurkan tangannya dan menunjuk keluar dinding, "Menantuku, aku lihat villa di seberang lebih besar dan mewah. Coba kamu bicara dengan pemilik villa itu dan biarkan aku mengambil beberapa foto di sana." Dewi tidak tahan lagi, dan berkata, "Bu, kamu bisa berfoto di villa ini, kenapa kamu masih mau pergi ke villa orang lain untuk berfoto? Itu bahkan bukan villa kita." Jenny merasa tidak puas lalu berkata, "Foto-foto saja kan tidak apa-apa, villa semewah itu, apa tidak boleh aku memotretnya sebentar? Aku dengan susah payah datang ke kota Wasa, kalau hanya memotret villa ini rasanya agak kurang, orang lain nanti akan mengira kalau aku hanya punya villa ini. Keluarga kita memang punya satu villa." Andrew berkata dengan kesal, "Dan juga, villa ini adalah milik Rocky." Jenny menatap tajam Andrew, dan menusuknya keras, "Bukankah miliknya juga berarti milikku? Aku datang ke kota Wasa untuk melihatnya, kalau aku bahkan tidak bisa melakukan hal ini, bukankah rasanya kedatanganku ini sia-sia?" Melihat keributan yang sebentar lagi akan terjadi, Rocky dengan cepat berkata, "Ayah, kalau ibu mau berfoto, biarkan saja dia berfoto. Lagi pula, villa yang ditunjuk ibunya tadi juga adalah miliknya." Andrew terlihat sangat kesal, dia menghela napas dan berkata, "Pergi ke villa orang lain untuk berfoto, bahkan mengaku villa orang lain adalah miliknya, aku tidak tahan dengan orang seperti ini, aku tidak ikut." Jenny dengan marah berkata, "Pokoknya kamu harus ikut, kalau tidak siapa yang akan memotretku." Pasangan tua itu sudah membuat keributan di pagi hari, Rocky yang merasa khawatir langsung berseru, "Ayah, pergi saja, tidak ada yang akan menertawakanmu, villa itu juga milikku." Setelah mengatakan hal itu, dia langsung menutup mulutnya. Tapi sudah terlambat, tiga pasang mata langsung tertuju padanya dan menatapnya dengan terkejut. Dewi tertegun dan bertanya tak percaya, "Rocky, barusan kamu bilang kalau villa itu juga milikmu." Dia hampir mengira kalau dia salah dengar. Villa itu adalah villa terbesar dan termewah di sepanjang jalan ini, pemiliknya pasti adalah orang yang sangat kaya. Rocky langsung menyesali ucapannya, kalau bukan karena Jenny yang ribut, dia pasti tidak akan mengatakan hal itu. Tapi, sebuah villa bernilai ratusan juta juga bukan masalah yang besar, cepat atau lambat, dia juga harus menjelaskannya pada istrinya. Jadi Rocky memutuskan untuk mengaku, dia mengangguk dan berkata, "Iya, itu milikku." Begitu dia selesai berbicara, Jenny tertawa melengking. "Rocky, setelah tinggal di kota Wasa selama beberapa hari, kemampuan membualmu menjadi sangat bagus. Untuk apa kamu berpura-pura di depanku, aku juga bukannya tidak tahu sikap aslimu." Andrew juga berkata dengan nada agak malu, "Rocky, sebenarnya kamu tidak harus menghibur aku dan ibumu, paling-paling kita hanya harus menebalkan wajah kita, jadi minta saja pemiliknya untuk mengizinkan ibumu masuk dan mengambil foto di sana." Rocky tersenyum pahit, "Ayah, itu benar-benar villaku, kalau kamu tidak percaya, aku akan mengantarmu ke sana." Jenny dengan cepat menyela, "Sudahlah. Jangan membual lagi, cepat pergi dan beri salam pada pemilik villa itu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu punya uang atau tidak? Kamu bahkan terlalu miskin untuk menghidupi istrimu, kalau kamu mampu membeli villa mewah seperti itu, aku akan mengambilkanmu air untuk mencuci kaki." Rocky merasa agak kecewa mendengar makian Jenny, dia dengan cepat pergi dari sana, dia membalikkan tubuhnya dan bertanya, "Bu, apa kamu serius? Berani-beraninya kamu menantangku." Jenny marah dan melambaikan tangannya dan berkata, "Pria tidak berguna, kamu bisa memegang kata-kataku. Kalau villa itu benar-benar milikmu, aku tidak hanya akan mengambilkanmu air untuk mencuci kaki, tapi aku juga akan berlutut di tanah dan membersihkan kakimu." "Oh, baiklah kalau begitu." Rocky langsung menyetujui ucapan Jenny. Dia sangat kesal, apapun yang dia lakukan, entah itu punya villa mewah ataupun mengundang keluarga Su untuk makan di hotel besar, Jenny tetap menganggapnya orang yang tidak berguna.
Jenny melengkungkan bibirnya, bagaimana denganmu? Kalau tidak dengan melakukan penipuan, di kehidupan selanjutnya pun kamu tidak akan bisa membeli villa. Saat tertangkap dan masuk penjara, jangan bilang kamu adalah keluargaku. Kapan aku menipu? Rocky terdengar semakin marah. Rocky, cepatlah pergi. Melihat Jenny akan memaki suaminya lagi, Dewi buru-buru mendorong Rocky untuk pergi. Pokoknya dia tidak percaya, mana mungkin Rocky punya uang untuk membeli villa semahal itu, mungkin dia hanya ingin menghibur orang tuanya supaya mereka merasa nyaman untuk berfoto di sana. Bab 378. Terlalu pamer. Saat ini, seorang penjaga berlari untuk melapor dengan panik. Sekelompok orang mengerumuni gerbang luar, mereka memblokir jalan masuk, sepertinya mereka datang untuk membuat masalah. Jenny panik saat mendengar hal itu, dan meraih Andrew dan berkata, "Sudah kukatakan, villa ini dibeli dengan uang hasil penipuan, orang-orang itu pasti datang untuk menangkapnya." Dewi juga ketakutan, tapi dia berkata dengan tenang, "Bu, coba kita keluar dan lihat dulu." Jenny ingin lari, tapi Dewi terus menariknya, jadi dia terpaksa ikut berjalan ke gerbang. Sambil berjalan, dia terus mengutuk dan memaki Rocky sebagai seorang penipu, dan pembawa sial untuk keluarga Liu. Sesampainya di gerbang, Dewi terkejut saat melihat kerumunan orang berpakaian hitam di luar pintu. Jenny memperhatikan mereka, dan dia langsung berjalan ke depan dengan terkejut, dia berteriak, "Kenapa kalian ada di sini?" Puluhan orang yang memblokir gerbang villa ternyata adalah kerabat-kerabat keluarga Su dari kota Wasa. Bahkan kerabat yang biasanya tidak pernah menghubunginya dan sering mencari masalah dengannya juga ikut datang. Ada beberapa kerabat yang dekat dengannya, tapi Dewi bahkan tidak bisa mengingat namanya. Saat itu, seorang pria paruh baya tersenyum dan berjalan ke depan lalu berkata, "Jenny, kami semua melihat postingan media sosialmu kemarin, aku tidak menyangka kamu membeli 2 villa, kami semua datang untuk mengunjungimu." "Oh, mengunjungi villa." Jenny tersenyum kaku, berpikir untuk pamer lagi, dia lalu berkata, "Masuklah kalau begitu." Siapa sangka, beberapa kerabat keluarga Su malah melambaikan tangan mereka. "Kamu sudah mengirim 5 atau 60 foto dari villa ini, kami sudah melihat semuanya dari foto-fotomu, jadi kami ingin melihat villa yang paling besar dulu." "Jenny, siapa sangka kamu jadi sekaya ini, kamu bahkan membeli 2 villa, kami semua sangat iri padamu. Beruntung sekali kamu, kenapa nasib kami tidak sebagus nasibmu, sih?" Kerabat-kerabat keluarga Su mengelilingi Jenny dan terus memujinya, mereka juga sangat ingin mengunjungi bangunan villa besar yang lainnya. Jenny ketakutan, villa yang satu lagi bukan milik mereka, tapi dia dengan sombong mengatakan pada mereka kalau villa itu adalah miliknya. Sekarang mereka semua sudah datang ke sini, bagaimana mungkin dia bisa menarik kata-katanya kembali? Kalau dia ketahuan sekarang, bagaimana mungkin dia berani berhadapan dengan keluarga Su lagi di masa depan? Mereka semua datang untuk melihat-lihat, Jenny juga tidak bisa menarik ucapannya lagi, egonya juga terus membesar karena kata-kata dari kerabatnya, jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengajak kalian melihat-lihat." Lagi pula Rocky tadi mengatakan kalau dia akan meminta izin pada pemilik villa itu, kalau dia membawa kerabat-kerabatnya untuk ikut berkeliling, seharusnya dia juga tidak akan ketahuan. Dewi merasa khawatir, apa Rocky sudah meminta izin pada pemilik villa itu atau belum? Kalau sampai ibunya merasa malu di depan kerabat keluarga Su, ibunya pasti akan memarahi Rocky habis-habisan saat dia kembali ke rumah. Saat itu kebetulan Rocky sedang berjalan keluar halaman, saat dia melihat begitu banyak orang sedang menghalangi pintu, dia tercengang. Jenny merasa agak lega, dia dengan cepat melangkah maju dan berbisik, "Kami boleh mengunjungi villanya sekarang, kan?" Rocky terkejut sebentar, dia lalu mengangguk dan berkata, "Kalian bisa pergi kapanpun. Lagi pula itu adalah villanya, jadi mereka tidak perlu khawatir kalau orang lain akan merasa terganggu." Setelah mendengar ucapan Rocky, Jenny langsung berpura-pura ramah dan berkata padanya dengan senyum berseri-seri, "Menantu yang baik, ibu akan kembali dan membuatkanmu makanan yang enak." Selesai berbicara, dia berbalik dengan sombong dan mengajak para kerabat keluarga Su untuk mengikutinya.
Rocky menggelengkan kepalanya pasrah, setiap kali Jenny meminta tolong padanya, dia pasti akan berpura-pura baik, tapi setelah masalahnya selesai Jenny pasti akan kembali ke sikap awalnya. Jenny dikelilingi oleh para kerabat dari keluarga Su, dia berjalan dengan sangat sombong ke villa mewah itu, dia terlihat sangat bangga. Karena keluarganya miskin, dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara di keluarga Su, orang lain juga merendahkannya. Tapi sekarang semuanya berbeda, para kerabat dari keluarga Su memandangnya kagum karena dia memiliki 2 villa. Perasaan bangga ini benar-benar sangat menyenangkan. Dewi berjalan di belakang mereka semua, dia masih merasa tidak tenang, dia meraih lengan Rocky lalu bertanya dengan pelan, tidak ada masalah, kan? Rocky tersenyum dan menyentuh punggung tangannya, istriku, tenang saja, villa itu milikku, ibu bisa berkeliling dengan tenang. Meskipun dia masih tidak percaya kalau Rocky mampu membeli villa mewah itu, Dewi merasa lebih tenang dari sebelumnya, dengan wajah memerah dia mencubit pelan pinggang Rocky, dan berkata dengan lembut, pulang nanti akan kubuatkan sup. Suasana hati istrinya terlihat lebih senang sekarang, wajahnya penuh dengan senyuman yang manis, perasaan Rocky yang tadinya kesal sekarang sudah menghilang semua. Tidak peduli seberapa merepotkan ibu mertuanya, kalau bukan karena dia Dewi juga pasti tidak akan dilahirkan, di mana lagi Rocky bisa menemukan istri sebaik Dewi. Jenny terlihat sangat bersemangat, dia berjalan dengan langkah-langkah yang besar. Di belakangnya, para kerabat dari keluarga Su mengikutinya dengan diam sambil terkadang berbisik pelan. Mereka tadi menyanjung Jenny, tapi itu hanya bualan semata, tidak ada yang percaya kalau Jenny mampu membeli 2 villa termahal di kota Wasa. Jenny hanya mengunggah beberapa foto pada teman-temannya di media sosial, itu bukan masalah yang besar. Banyak orang bahkan mengira kalau Jenny hanya berpura-pura. Para kerabat keluarga Su sengaja datang pagi-pagi, alasan utama mereka datang bukanlah untuk mengunjungi villa, tapi karena mereka iri, mereka ingin melihat Jenny mempermalukan dirinya sendiri. Rino dan Alicia juga ikut, mereka tidak percaya kalau Rocky mampu membeli villa, mereka bukannya tidak tahu keadaan ekonomi Rocky. Jenny berjalan ke arah pintu villa, dan dengan sombong membuka pintu itu lebar-lebar. Villa itu adalah bangunan yang antik, pintunya terbuat dari kayu mahoni, ada seorang petugas yang berdiri di ambang pintu, dia terlihat waspada saat melihat sekelompok orang yang datang itu. Siapa yang kalian cari? Jenny berkata dengan kesal, aku ingin mengajak kerabatku untuk berkeliling melihat villa yang dibeli menantuku. Dia sengaja mengucapkan kata-kata, yang dibeli menantuku, dengan sangat keras, untuk mengingatkan para penjaga agar tidak mengatakan apa-apa. Tapi si penjaga itu terlihat curiga, dia terus menatap Jenny, dan berkata dengan hati-hati, kamu datang ke tempat yang salah, villa ini bukan milik keluargamu. Jenny terkejut, ekspresi wajahnya berubah menjadi kaku, dia pura-pura batuk dan berkata, menantuku adalah Rocky, dia sudah menyapamu tadi, cepat biarkan kami masuk. Penjaga itu langsung menjawab, aku tidak pernah mendengar nama orang itu. Saat itu juga Jenny langsung tercengang, dan sangat terkejut sampai dia tidak bisa berbicara. Para kerabat keluarga Su di belakangnya langsung berteriak. Hei, Jenny, bukankah kamu mengatakan kalau 2 villa ini adalah milikmu? Apa kamu sedang bermimpi? Penjaga itu bahkan tidak mengenalimu. Kamu tidak membual, kan? Biarku katakan saja, keluargamu sangat miskin, dari mana kalian bisa mendapatkan uang untuk membeli villa? Ternyata selama ini kamu hanyalah orang yang tidak tahu malu, aku dengar menantumu sangat tidak berguna, dan dia sangat miskin. Mendengarkan hinaan dan makian dari kerabat-kerabatnya, Jenny langsung panik, dia merasa sangat malu dan kesal, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Rocky sialan, ternyata dia tidak menyapa pemilik villa, dan membuatnya malu di depan kerabatnya. Kalau saja Rocky berada di hadapannya sekarang, dia pasti akan memukulinya, dan menamparnya dengan keras. Dewi berlari dari belakang, matanya melebar saat dia mendengar ucapan dari kerabat-kerabat keluarga Su. Ada masalah apa? Bukankah Rocky bilang tidak akan ada masalah? Melihat wajah Jenny yang memerah karena malu, Dewi dengan cepat berjalan ke depan. Saat Jenny melihat Dewi, dia mengertakkan gigi dan berteriak, pergi, telepon Rocky, si sampah itu.
Suruh dia merangkak ke hadapanku sekarang. Bab 379. Kenapa kamu tidak mati saja? Dewi terlihat sangat bingung, dia dengan cepat mengirim pesan pada Rocky, dan bertanya tentang apa yang terjadi. Saat itu, sebuah Ferrari hitam melaju perlahan dan berhenti di depan villa. Seorang supir membuka pintu mobil dan dengan hormat membantu seorang wanita parubaya yang anggun keluar dari mobil. Saat penjaga melihat wanita itu, dia dengan cepat membungkuk, "Nyonya Mimosa, kamu sudah kembali." Wanita parubaya itu terkejut saat melihat kerumunan di depan gerbang, dia lalu bertanya dengan tidak senang, "Siapa orang-orang ini, kenapa mereka berkumpul di gerbang rumahku?" "Rumahmu?" Jenny terkejut, dia lalu wanita parubaya itu dari atas ke bawah. Wanita ini berusia 50-an, usianya hampir sama dengan Jenny, tapi dia memiliki mobil mewah, mengenakan baju congsam beludru berwarna emas hitam, dia juga memakai kalung berlian, gelang giok di pergelangan tangannya terlihat sangat indah, penampilannya dari atas ke bawah terlihat sangat mewah. Sedangkan Jenny, dia hanya memakai baju yang sangat lusuh, dia terlihat seperti orang kampungan kalau dibandingkan dengan wanita parubaya itu. Penjaga itu tersenyum dan berkata, "Nyonya, orang-orang ini entah datang dari mana, mereka datang dan berkata kalau ini adalah villa mereka, dan mereka ingin berkunjung ke dalam." "Berkunjung?" Wanita itu mengalihkan pandangannya ke mereka, orang-orang itu mengenakan pakaian yang norak, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dia berkata, "Orang-orang kampung seperti mereka masih ingin tinggal di villa kelas atas seperti ini, aku rasa mereka agak tidak tahu diri." Awalnya, kerabat-kerabat keluarga Su meringis pelan saat mereka melihat wanita tua yang penuh dengan permata itu, tapi setelah diejek olehnya dan mereka merasa lebih malu. Beberapa kerabat langsung menuding Jenny dan mengeluh. "Apa-apaan, ini bukan villamu, membuat kami malu saja. Jenny, aku rasa kamu memang tidak berguna. Berani-beraninya kamu membuat kami terlihat rendah di mata orang kaya. Menantumu adalah orang miskin, dan kamu masih berani berbicara yang tidak mungkin. Kalau kamu sangat ingin berpura-pura kaya, kenapa kamu tidak langsung mengatakan saja kalau tuan muda keluarga Lin dari kota Wasa adalah menantumu?" Wanita parubaya itu dia semakin merendahkan Jenny saat mendengar hinaan mereka pada Jenny. Saat itu, seekor anjing jenis Pekingese berwarna putih berlari turun dari sebuah mobil Porsche dan melompat ke dalam villa. Wanita parubaya itu mencibir dan berkata, "Villa ini tidak mungkin bisa dibeli oleh orang miskin seperti kalian, bahkan anjing yang kupelihara lebih berharga dari kalian. Tapi bukan tidak mungkin kalau kalian ingin tinggal di villa besar seperti ini, kalau kalian terlahir sebagai anjing di kehidupan selanjutnya, aku mungkin akan membiarkan kalian tinggal." Jenny yang tadinya merasa malu karena dihina oleh kerabat-kerabatnya sekarang merasa sangat marah karena diejek oleh wanita parubaya itu. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengutuk, "Memangnya villa itu memang milikmu? Aku melewati villa itu 2 hari yang lalu dan melihat kalau tidak ada orang di dalamnya, mungkin saja kamu hanya menyewanya." Wanita parubaya itu juga bukan seseorang yang mudah dihadapi, dia mencibir, "Tentu saja punyaku. Anakku yang membelinya. Kemarin dia baru saja kembali dari sekolahnya di luar negeri, dia adalah seorang ahli yang diundang oleh pengobatan tradisional negara di kota Wasa, apa menurutmu villa ini masih bukan milikku?" Saat mendengar kata pengobatan tradisional negara, para kerabat keluarga Su langsung menyimpulkan 3 hal. Mereka semua sudah bekerja di kota Wasa selama bertahun-tahun, tentu saja mereka tahu pengobatan tradisional negara adalah tempat seperti apa. Hanya orang-orang yang sangat berbakat bisa bekerja di pengobatan tradisional negara, belum lagi anaknya adalah seorang ahli yang diundang secara khusus oleh pengobatan tradisional negara, melihat statusnya, dia memang pantas memiliki villa besar itu. Tapi Jenny tidak mengetahui hal ini, jadi dia langsung membalas, "Apa yang hebat dari pusat kesehatan itu? Putriku memiliki perusahaan sendiri, dan seorang direktur besar menginvestasikan 200 miliar pada perusahaannya." Wanita parubaya itu mencibir dan berkata dengan sombong, 200 miliar hanya cukup untuk membeli toilet di rumahku, kalau kamu datang ke rumahku untuk membersihkan toilet, aku pasti akan menganggapmu rendahan. Jenny termasuk orang yang cerdik,
Tapi sekarang dia terdiam karena wanita paruh baya itu, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Keluhan dari para kerabat keluarga Su juga terdengar jelas di telinganya, hal itu membuatnya semakin malu. Mulai hari ini, mana mungkin dia berani menghadapi ke keluarga Su lagi. Dia khawatir masalah hari ini akan menyebar dengan cepat di antara kerabat keluarga Su yang lain, saat itu dia pasti akan dipermalukan, dan bagaimana mungkin berani keluar menemui orang lagi. Rino juga sangat malu, dia benar-benar merasa kecewa. Kakaknya benar-benar sangat memalukan, dia bahkan tidak berani berhadapan dengan keluarga Su lagi. Saat terdengar suara dengan nada terkejut yang datang dari samping. Bu, kenapa kalian berdiri di gerbang dan tidak masuk? Saat mendengar suara ini, amarah Jenny langsung meledak seperti sebuah bom. Dia mengertakkan giginya, dengan cepat melangkah ke arah Rocky, dan melayangkan tangannya ke wajah Rocky. Dasar sampah! Berani-beraninya kamu mempermalukanku. Kamu menipu orang setiap hari, dan sekarang kamu bahkan menipu keluargamu sendiri. Pergi saja ke neraka. Dengan refleks yang cepat, Rocky langsung menangkap tangan Jenny, dan bertanya dengan bingung, Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Dia sedang membeli air di supermarket, dan saat mendapat pesan dari Dewi, dia dengan cepat datang sambil membawa plastik belanjaannya. Orang tidak berguna, beraninya kamu masih berpura-pura. Jenny berteriak, percikan ludah hampir terkena wajah Rocky, kamu bilang villa ini milikmu, tapi kamu adalah orang yang miskin, mana mungkin kamu bisa membeli villa. Rocky menatap gerbang villa dan mengerutkan keningnya. Jelas-jelas ini adalah villa miliknya, kenapa penjaga gerbangnya malah diganti? Saat ini, Dewi juga maju dengan wajah cemberut, dia berbisik mengeluh, Rocky, kalau kamu tidak mengenal pemilik villa ini, harusnya kamu katakan saja pada ibu hanya ingin berkeliling sebentar, kalau tidak boleh juga tidak apa-apa, untuk apa kamu berbohong padanya? Rocky terlihat sangat bingung, dia tersenyum pahit dan berkata, villa ini memang milikku. Sebelum dia selesai berbicara, Jenny dengan cepat maju lagi dan mengutuk, aku akan terus membiarkanmu berpura-pura. Putriku, kamu harus menceraikan sampah ini besok. Aku rasa villa yang kita tinggali juga adalah hasil dari penipuannya, jangan sampai kita sekeluarga ikut terjerat ke penjara dengannya. Rocky menahan pukulan-pukulan kasar dari ibu mertuanya, lalu dengan susah payah mendorongnya, dia lalu berkata pada Dewi, tolong perhatikan ibu, aku akan pergi bertanya sebentar. Setelah mengatakan hal itu, dia berjalan dengan cepat, dan bertanya pada si penjaga dengan ekspresi wajah yang serius, siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di rumahku? Aura di sekitar Rocky terasa sangat mengintimidasi, penjaga itu tidak berani menjawabnya, dia melirik wanita paruh baya di sebelahnya. Wanita paruh baya itu berkata dengan dingin, biarku beritahu jelas, ini adalah rumahku. Kamu membawa orang-orang miskin itu ke gerbang rumahku untuk membuat masalah, aku belum selesai membuat perhitungan denganmu. Rumahmu. Rocky mengerutkan keningnya, lalu berkata dengan nada marah, jelas-jelas ini adalah rumahku, kenapa malah kamu yang menempatinya? Jenny ditahan oleh Dewi, dia terus memberontak dengan penuh emosi, dia berteriak dari belakang, penipu. Lihat saja seberapa lama kamu bisa terus berbohong. Kerabat-kerabat keluarga Su juga ikut mencibir. Jenny, apa menantumu itu seorang aktor opera? Aktingnya lumayan meyakinkan. Sudah sampai begini, anak miskin itu masih tetap saja bersikeras, apa dia sudah menjadi penipu terlalu lama, sampai-sampai dia bisa membohongi dirinya sendiri. Dia hanya ingin berpura-pura hebat. Kalau dia adalah menantuku, aku akan buru-buru menyuruh putriku untuk menceraikan sampah seperti itu. Wanita paruh baya itu juga menjadi semakin kesal, dia lalu berkata pada si penjaga, panggil beberapa orang lagi dan usir orang miskin ini. Jangan bergerak. Rocky maju dan berdiri di hadapannya, dan berteriak dengan dingin, aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk, tapi sekarang cepat keluar dari rumahku. Kamu. Wanita paruh baya itu sangat marah, dia mengertakkan gigi dan mengarahkan jarinya ke wajah Rocky dan memaki, orang miskin, aku akan menelepon perusahaan propertinya sekarang. Aku pasti akan mengusirmu. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi marah, dan menghubungi agen perusahaan properti.
Rocky mengabaikannya, dia juga mengeluarkan ponsel untuk menghubungi bibinya. Jelas-jelas villa ini berada di bawah namanya, kenapa tiba-tiba bisa berubah menjadi milik orang lain? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bab 380. Jenny menerima pukulan. Rocky menelepon beberapa kali, tapi bibinya, Fiska, tidak menjawab semua teleponnya. Makian kasar Jenny terus bergema di telinganya, sindiran-sindiran tajam dari kerabat-kerabat keluarga Su juga membuatnya merasa semakin kesal. Dewi tidak ingin Rocky terus dipermalukan, jadi dia terpaksa meminta maaf pada para kerabat dari keluarga Su satu persatu, dan meminta mereka untuk memaafkan Rocky. Tapi, kerabat keluarga Su malah memarahi Rocky semakin kasar, bahkan ada 2 orang wanita yang menyuruh Dewi mencampakkan Rocky, dan menyarankannya untuk mencari bos kaya di kota Wasa dan menikah lagi. Saat itu, sebuah mobil Lamborghini berwarna silver melaju ke arah gerbang dan dari mobil itu turun dari seorang pria muda yang mengenakan setelan desainer berwarna abu-abu. Di luar setelan pria itu, dia juga mengenakan sebuah jas putih, sepatu kulitnya terlihat sangat bersih, dia juga terlihat sangat tenang dan sopan. 2 orang asisten buru-buru mengikutinya, mereka berdiri di belakangnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mereka terlihat sedang membantunya membawa tas. Tatapan mata wanita parubaya itu langsung berubah, dia mendengus dingin dan berkata, "Anakku sudah pulang, biar ku lihat apa lagi yang mau kamu jelaskan." Setelah itu, dia dengan cepat maju ke depan dan membisikkan apa yang baru saja terjadi pada anaknya. Saat melihat ahli yang diundang secara khusus oleh pengobatan tradisional negara itu, Jenny mundur tanpa sadar. Meskipun dia tidak tahu seberapa terkenalnya pengobatan tradisional negara, dia tahu kalau dia tidak mungkin bisa melawan mereka saat dia melihat penampilan pemuda ini. Setelah mendengarkan ucapan ibunya, pria berjas abu-abu itu menatap Rocky dengan jijik, dan berkata, "Apa kamu sudah gila? Kamu bilang rumahku ini milikmu. Lihat bajumu yang compang camping itu, bahkan sepatuku saja lebih mahal dari baju yang kamu pakai, orang miskin sepertimu pantasnya tinggal di bawah kolong jembatan, ingin tinggal di villa mewah seperti ini, di kehidupan selanjutnya pun tidak akan bisa." Ekspresi wajah Rocky terlihat gelap, dia lalu menjawab dengan dingin, "Katakan, siapa namamu?" Dia benar-benar marah sekarang, asalkan dia tahu nama pria itu, dia pasti akan menghabisinya. Pria berjas abu-abu itu mencibir dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Orang miskin sepertimu, mana pantas menanyakan namaku? Cepat bawa kerabat-kerabat pengemismu itu pergi dari sini, atau aku akan mematahkan kakimu." Setelah mengatakan hal itu, dia terdiam sebentar, lalu setelah beberapa saat, dia menunjuk ke Jenny dan berkata, "Wanita tua ini, beraninya kamu menghina ibuku tadi. Cepat berlutut dan bersujud pada ibuku, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Jenny dari tadi sudah dipermalukan, saat pemuda itu menyuruhnya bersujud, dia langsung berteriak kesal, "Sialan. Hanya karena pakaiannya lebih bagus, aku harus bersujud pada wanita tua itu. Bisa saja uang wanita tua itu adalah hasil dari menjual diri. Wanita sialan, berani-beraninya kamu menghina ibuku." Ekspresi wajah pria yang memakai setelan jas abu-abu itu langsung menggelap, dia dengan cepat melayangkan tamparan ke wajah Jenny. Plak! Saat merasakan rasa sakit yang tajam di wajahnya, Jenny yang dari tadi sibuk memaki langsung terjatuh di atas tanah, darah menetes dari sudut mulutnya. "Ibu!" Dewi terlihat marah dan cemas, dia dengan cepat maju ke arah ibunya. Jenny terduduk di tanah, dia menangis dengan keras, "Ini semua salahmu. Siapa suruh kamu menikahi Rocky, si miskin itu? Gara-gara dia keluarga Liu akan menderita selamanya. Kamu harus menceraikannya besok. Dasar miskin." Ekspresi pria berjas abu-abu itu terlihat sangat menghina, dia mengambil sapu tangan yang diberikan oleh asistennya dan mengusap telapak tangannya. Wanita tua sialan, membuat tangannya kotor saja. Dewi sangat marah sampai kedua matanya terlihat merah, dan dia dengan cepat berdiri dan berteriak, "Kenapa kamu malah memukuli orang? Memukuli orang?" Pria berjas abu-abu itu mendengus dingin, "Apa sekelompok orang yang miskin bisa dianggap manusia? Bahkan anjingku saja lebih berharga dari kalian. Pergi dari sini."
Setelah mengatakan hal itu, dia menendang perut Dewi. Tepat saat sepatu kulit akan mengenai perut Dewi, dia tiba-tiba merasakan ada seseorang yang menahan kakinya, lalu perutnya terasa sangat sakit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ekspresi wajah Rocky terlihat dingin, dia memeluk Dewi dengan satu tangan, dan perlahan menarik kakinya. Pria itu menamparkan Jenny, dia masih bisa berpura-pura tidak melihatnya, lagi pula Jenny juga cukup pantas menerimanya, sudah seharusnya dia mendapatkan pelajaran, tapi dia tidak akan pernah duduk diam saat pria itu berani menyentuh istrinya. Dewi masih shock, dia langsung masuk ke dalam pelukan Rocky dan buru-buru berteriak, "Rocky, apa ibuku baik-baik saja?" Pria berjas abu-abu itu mencengkeram perutnya dan berusaha untuk berdiri. Saat dia mendengar kata "Rocky", dia mengangkat kepalanya dengan kasar dan menatapnya dengan tatapan tajam. Rocky melirik ke arah Jenny, dan berkata dengan pelan, "Kulit ibu hanya tergores, tidak ada masalah yang serius." Dia lalu menatap pria berjas abu-abu itu, dan terkejut. Tatapan mata pria itu terlihat sangat tajam, seperti akan menusuknya. Dia menatap Rocky dengan penuh kebencian dan amarah. Saat itu lebih dari 20 pengawal keluar dari villa. Pria berjas abu-abu itu langsung meraung, "Tangkap orang miskin itu dan serahkan dia padaku. Berani-beraninya mereka menerobos ke rumahku, aku tidak akan mengampuni mereka." Dia meraung dengan sangat keras, suaranya terdengar penuh dengan kebencian. Rocky bingung sebentar, dia hanya menyerangnya balik, kenapa dia malah tiba-tiba membencinya sampai ke tulang-tulang, seakan-akan Rocky adalah musuh lama ayahnya. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Selain itu, villa ini awalnya juga adalah milik Rocky. Belasan kerabat keluarga Su yang tidak pernah dikepung oleh sekelompok penjaga yang membawa tongkat terlihat sangat panik, mereka dari tadi terus meminta ampun. Jenny terlihat seperti kelelahan, dia sangat takut sekarang, sambil gemetaran dia buru-buru berkata, "Jangan, kami tidak terlihat dengan masalah ini, kami akan pergi sekarang, kamu tangkap Rocky saja." Pria berjas abu-abu itu menatap tajam Rocky. Dia lalu melontarkan beberapa kata, "Tentu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku hanya menginginkan nyawa Rocky saja." Baguslah. Jenny tiba-tiba terlihat senang, dia dengan cepat berdiri dan menarik Dewi, "Putriku, ayo kita pergi." Rocky terlihat tenang, dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin menghadapiku sendiri, tapi kamu sendiri masih tidak pantas." Setelah mengatakan hal itu, dia langsung menghubungi seseorang, dan berbicara dengan suara rendah. Para penjaga itu mengubah target dan mengepung Rocky. Semua kerabat keluarga Su langsung bersembunyi dari jauh karena mereka takut dipukuli. Tapi Dewi sangat cemas, dia dengan cepat melepaskan pegangan Jenny, dan berlari ke arah Rocky lalu berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat dan bibirnya sedikit bergetar karena ketakutan, tapi dengan keras kepala dia berkata kepada pria berjas abu-abu itu, "Kalau kamu berani menyakiti suamiku, aku tidak akan melepaskanmu." Gadis bodoh itu. Untuk apa kamu mempertaruhkan nyawamu demi sampah itu? Jenny terdengar sangat marah. Rocky melirik istrinya yang berdiri di sampingnya, dia merasa agak tersentuh. Di saat gawat seperti ini pun, hanya istrinya yang tidak akan pernah meninggalkan dirinya sendiri. Meski istrinya terlihat ketakutan, dia tetap memilih untuk berdiri di sampingnya. Istri seperti Dewi, memang pantas dilindungi dengan cara apapun. Pria berjas abu-abu itu mencibir dan berkata, "Coba pilih, apa aku harus menghabisimu dulu atau istrimu dulu? Sepertinya kamu sangat menyayangi istrimu, kalau begitu aku akan mematahkan kaki istrimu dulu, dan biarkan dia melihat dengan kedua matanya sendiri, bagaimana aku akan memukulimu sampai menjadi orang cacat. Lagi pula kehilangan beberapa puluh juta bukan masalah besar bagiku, aku punya banyak uang." Rocky menyengir kecil, dari matanya terlihat sirat ingin membunuh. Coba saja. Puluhan pengawal keluar dari villa sambil membawa pipa baja, mereka terlihat sangat agresif. Jenny ketakutan, dia berlutut dan berteriak, "Tolong, biarkan putriku pergi, kalau kamu ingin memukuli seseorang, pukul saja Rocky, putriku akan segera menceraikannya."